Sejak dahulu kala, ibu mertua yang bersikap keras kepada menantu perempuannya adalah hal yang lumrah. Hal ini seringkali karena para ibu telah mencurahkan seluruh kasih sayang kepada putra kesayangan mereka. Kini, setelah putranya beristri, dan si putra sangat mencintai istrinya, para ibu seringkali merasa seolah-olah ditinggalkan. Apalagi di rumah tangga tradisional, ibu mertua biasanya adalah wanita paling berkuasa. Lalu tiba-tiba ada gadis asing yang datang dan seolah merebut kekuasaan itu, membuat mereka bersikap defensif demi melindungi tahta mereka. Akibatnya, mereka seringkali membenci menantu perempuan. Dan jika sudah benci, mereka akan mencari segala cara untuk menekan dan menyiksa demi melampiaskan kekesalan. Begitulah adanya. Terutama bagi orang tua yang sudah berumur. Dulu mereka menderita saat menjadi menantu, kini melihat menantu mereka hidup enak, mereka makin merasa kesal dan merasa harus menunjukkan otoritas sebagai ibu mertua. Itu adalah hal yang wajar, urusan perempuan dari dulu memang begitu. Namun jika ayah mertua yang bersikap keras dan cerewet itu benar-benar barang langka. Nadia, 23 tahun, baru saja lulus dari Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Lukman, suami Nadia, lebih tua 1 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Akademi Militer. Keduanya bertemu dan menikah berkat perjodohan dari seorang kerabat. Orang itu adalah Bibi Lestari, sepupu dari ayah Nadia. Bibi Lestari menikah dengan adik laki-laki dari ibu Lukman. Kedua keluarga ini juga berasal dari kampung halaman yang sama di Depok, serta memiliki kecocokan weton dan nasib. Benar-benar kecocokan nilai 10 dari 10. Pasangan muda ini bertemu beberapa kali, benih-benih cinta pun tumbuh berkat dorongan kedua belah pihak keluarga. Hasilnya, sebuah pesta pernikahan yang meriah pun digelar. Nadia tampil anggun dengan gaun pengantin putih bersih, sementara Lukman tampak gagah dengan jasnya, memegang buket bunga sambil tersenyum simpul saat menjemput mempelai wanita. Kedua keluarga besar sama-sama bersuka cita. Tidak ada yang lebih baik daripada menikah dengan orang yang rumahnya berdekatan. Pertama, menghemat biaya transportasi. Kedua, nanti saat mudik lebaran atau silaturahmi akan sangat praktis. Jaraknya hanya beberapa kilometer. Jika menantu perempuan mampir sebentar ke rumah ibunya untuk makan siang, lalu kembali ke rumah mertua pun masih sangat mudah. Saat duduk di pesta pernikahan, para sesepuh dari pihak laki-laki dengan bangga memamerkan, keluarga cucu saya ini punya 5 rumah di Jakarta. Setelah menikah, cucu-cucu saya bebas memilih mau tinggal di mana saja. Benar-benar bagai tikus jatuh ke lumbung padi. Pihak keluarga perempuan juga menanggapi dengan gembira. Wah, bagus sekali. Zaman sekarang anak-anak hidupnya sangat enak. Berbeda jauh dengan zaman kita dulu ya Pak Bu. Dulu zaman susah dan miskin. Setelah menikah untuk beli ranjang baru saja tidak ada uang, apalagi bicara soal rumah. Zaman sekarang setiap keluarga hanya punya 1 atau 2 anak, ekonomi berkembang sehingga anak-anak hidup nyaman. Di tengah pesta, teman-teman Nadia bersorak takjub saat melihat ibu mertuanya mengalungkan kalung emas yang tebalnya seukuran jari ke leher menantunya. Nenek Ningsih, nenek Nadia, berbisik kepada Bibi Lestari, sang makomlang. Ini sampai puluhan gram emas ya, nggak sedikit loh. Bibi Lestari tertawa, enggak, itu cuma sekitar 15 gram. Sengaja ditempa kopong biar kelihatan besar, Nek. Kemudian satu persatu dari kakek, nenek, paman, dan bibi dari kedua belah pihak bergantian naik ke pelaminan untuk memberikan perhiasan emas kepada kedua mempelai. Seluruh tamu undangan sampai dibuat pusing melihat kilauan emas itu, karena sesi pemberian emas ini adalah yang paling sultan dan belum pernah terjadi di kampung itu sebelumnya. Orang-orang bergosip ria, keluarga Pak Kosim dan Bu Laras ini kaya raya. Pak Kosim itu sudah bertahun-tahun jadi pejabat logistik militer, pasti tanah dan emasnya di mana-mana. Bu Laras juga punya bisnis grosir pakaian dan sepatu di Tanah Abang. Uangnya tumpah ruah. Si Nadia ini benar-benar beruntung. Namun, seseorang yang mendengar itu tersenyum sinis dan ragu, belum tentu menikah dengan orang kaya itu hidupnya enak. Selesai pesta pernikahan, tubuh Nadia terasa remuk redam. Dia sedang hamil muda ngidam, sehingga rasanya makin melelahkan. Setelah melepas gaun pengantin sewaan dan meminta temannya untuk mengembalikannya, dia sibuk melepaskan kalung, rantai, dan cincin emas dari tubuhnya untuk dihitung. Tiba-tiba pintu terbuka dan Bu Laras masuk. Sini ibu bantu lepaskan, hati-hati patah nak. Kemarin pas ibu beli sempat patah dan harus ditukar lagi, habis ratusan ribu buat ongkos tukangnya. Iya Bu, tolong bantu lepaskan, jawab Nadia. Bu Laras dengan cekatan melepaskan semua kalung, anting, dan cincin, lalu meletakkannya di meja. Ibu dan menantu itu menghitung bersama. Semuanya ada 3 kalung masing-masing 15 gram, 1 rantai, 2 gelang, dan 5 cincin. Totalnya lebih dari 100 gram emas murni. Nadia masih merasa pusing karena mual dan lelah selama fase ngidam, ditambah kelelahan beberapa hari terakhir. Namun memegang aset yang cukup besar di tangannya membuatnya merasa sangat bahagia.
Lelah fisiknya sedikit berkurang, memegang harta sungguh memberikan sensasi menyegarkan, tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ia tertegun dan kecewa saat mendengar Bularas berkata, "Biar ibu simpan di brankas ibu ya, biar aman." Sambil berkata begitu, tangan Bularas langsung meraup semua emas yang baru saja diberikan oleh kerabat kepada menantunya, lalu membawanya pergi ke kamarnya sendiri. Nadia masih kebingungan, belum paham apa yang terjadi ketika Lukman masuk terhuyung-huyung. Wajahnya merah padam, mulutnya bau alkohol setelah minum-minum bersama tamu. Pria itu menghempaskan tubuhnya ke kasur, menarik istri mudanya yang masih linglung hingga jatuh ke atas, spray merah menyala. "Mana istriku yang cantik? Sini sayang. Biar abang coba bedanya malam ini dengan sebelum-sebelumnya." "Coba apaan sih? Aku lagi capek nih," gerutu Nadia. Dia ingin membangunkan suaminya untuk mengobrol. Mengapa ibunya seenaknya mengambil semua emas kawin dan hadiahnya? Emas itu diberikan kepadanya di depan kedua keluarga, seharusnya dia yang memegangnya. Lagi pula, 2/3 dari emas itu adalah pemberian orang tua, bibi dan saudaranya sendiri, bukan milik ibu mertuanya. Kenapa ibunya membawanya ke kamar seolah-olah itu miliknya sendiri? Ini era digital, bukan zaman feodal di mana ibu mertua bisa bertindak semena-mena. Nadia merasa sangat kesal, tetapi suaminya yang masih muda, sedikit mabuk dan penuh gairah tidak memedulikannya. Dulu saat pacaran, kalau mereka pergi ke hotel rasanya selalu terburu-buru, tidak nyaman, dan sambil mendengarkan pacarnya mengomel, udah dibilang ditahan dulu, pelan-pelan aja. Nanti kalau hamil gimana?" "Hamil ya malah bagus, ibu bilang kalau sudah hamil besar langsung nikah aja biar pasti, nggak perlu keluar uang buat periksa kesuburan," jawab Lukman kala itu. Dan benar saja, saat Nadia memberitahu dia hamil, Bularas langsung setuju untuk segera menggelar pernikahan. Dulu sensasi sembunyi-sembunyi menghilangkan separuh kenikmatan, tapi sekarang sudah sah dan resmi. "Ayo sayang, sini sama abang." Lukman memeluk istrinya yang mungil dan wangi. Akhirnya, Nadia pun melupakan kekesalannya dalam pelukan hangat suaminya malam itu. Keesokan paginya baru jam 6 sudah terdengar ketukan keras di pintu. Suara Bularas yang serak terdengar, "Kalian berdua bangun, ayah mau bicara." Nadia buru-buru memunguti pakaian yang semalam berserakan di lantai. Melihat kelopak bunga yang layu tersebar di kamar dan selimut yang berantakan, ia duduk dengan malas. Ia memakai bajunya dengan rapi, lalu menepuk keras bahu suaminya. "Bangun, bangun. Mas Lukman, ibu manggil." "Panggil apaan sih?" Suara suaminya masih parau. "Aku masih ngantuk banget." Pria itu menggeliat malas. Nadia meninggikan suaranya. "Ayah yang manggil tuh." Mendengar kata ayah, Lukman melompat bangun secepat kilat. Ia buru-buru memakai bajunya, merapikan kerahnya dan melipat selimut dan bantal hingga berbentuk kotak rapi seperti barak militer. Semua hanya dalam waktu 5 menit, tempat tidur sudah rapi jali, pakaiannya rapi sesuai standar militer. Nadia melihatnya dan tertawa kecil. "Astaga, kamu ngapain sih kayak ada sirine bahaya aja? Cuma ayah yang manggil." Cepetan kamu." "Ayahku itu galak banget loh," kata Lukman. Nadia terkejut dan tidak mengerti mengapa suaminya begitu terburu-buru dan panik berlebihan. Belakangan barulah ia tahu alasan mengapa suaminya takut pada ayahnya seperti takut pada harimau. Pak Kosim memiliki postur tubuh pendek, matanya agak juling. Sepasang alisnya hitam tebal seperti ulat bulu, dan salah satunya menukik ke atas. Orang bilang, pria yang paling berbahaya adalah yang juling atau pendek, apalagi jika memiliki salah satunya. Pak Kosim memiliki dua-duanya. Dengan tinggi tak sampai 150 cm, mata yang sedikit juling, serta sifat yang gesit, cerdas, dan sangat pandai mengambil hati orang saat masuk militer, ia ditempatkan di bagian logistik dapur. Dari sana, ia merangkak naik hingga mencapai pangkat kolonel purnawirawan. Dengan tubuh kecil dan mata yang aneh itu, ia tetap bisa menikahi Bularas, salah satu gadis tercantik di kampungnya. Bularas juga tipe orang yang supel dan pandai berbisnis karena keduanya punya kelebihan. Ekonomi keluarga mereka melesat tajam. Dalam waktu singkat mereka membeli 5 rumah di lokasi strategis di Jakarta. Dengan menyewakan rumah-rumah itu, tiap bulan mereka tinggal duduk manis menerima uang dalam jumlah besar. Pak Kosim mendidik anak-anak laki-lakinya dengan gaya militer. Harus rapi, teratur, postur, tubuh tegap, dan gesit. Jika ada yang melanggar, ia akan menceramahi mereka berjam-jam tentang cara hidup dan moral. Jika mengulangi kesalahan kedua, mereka harus berlutut menghadap tembok selama 1 jam. Jika sampai pelanggaran ketiga, sabuk kulit akan ditarik dan dipecutkan ke tubuh mereka, bahkan saat mereka masih berusia 12,13 tahun. Karena didikan otoriter itu, ketiga putra Pak Kosim sangat penurut, rapi, dan teratur. Mendengar ayah memanggil, Nadia dan Lukman bergegas turun tangga dan masuk ke ruang tamu.
Nadia menunduk dan bergumam pelan, "Ayah memanggil kami. Hari ini kami masih libur kerja." Ia berkata begitu seolah memberi alasan mengapa ia bangun agak siang. Pak Kosim duduk tegak di sofa kayu jati besar. Ia tidak menatap kedua suami istri itu, melainkan diam-diam menuangkan secangkir teh panas, mengangkatnya ke hidung, dan menghirup aromanya perlahan. Saat melihat ayahnya memegang teko, Lukman sudah menyenggol bahu istrinya. Tetapi Nadia tidak mengerti. Lukman lalu maju hendak menuangkan teh, tapi Pak Kosim melirik tajam, mengisyaratkan tidak perlu. Lirikan itu membuat Lukman membeku seperti patung. Jantungnya berdebar kencang karena ia tahu pasti ayahnya sedang marah. Nadia tak paham apa yang terjadi. Ia berdiri canggung di samping suaminya, menatap bingung menunggu. Setelah menyesap teh panasnya, Pak Kosim berdeham dan berkata, "Ayah memanggil kalian ke bawah karena ada hal yang perlu dibicarakan. Resmi mulai hari ini, kalian sudah menjadi suami istri dan bersiap menjadi ayah dan ibu. Di rumah ini ada ayah, ibu, dan kalian semua adalah orang yang terpelajar dan berpendidikan." Ya, jadi soal tata krama menyapa, ayah tidak perlu ajarkan lagi. Tapi sebagai menantu perempuan yang tinggal di rumah ini, jam 6 pagi harus sudah ada air teh panas untuk ayah minum. Rumah harus bersih, sarapan harus disiapkan agar seluruh keluarga bisa makan bersama. Setelah itu masing-masing pergi bekerja. Malamnya, sesibuk apapun, kalian harus pulang sebelum jam 7 malam untuk membantu ibu menyiapkan makan malam. Keluarga kita akan makan pagi dan makan malam bersama di satu meja. Dengan begitu, kalian baru memiliki tanggung jawab dan kesadaran mengurus keluarga. Itu aturan rumah ini. Ingat itu dan jangan biarkan. Ayah harus mengulanginya 2 kali. Hari ini adalah hari pertamamu menjadi menantu, jadi ayah hanya mengingatkan. Sekarang kalian sarapan lalu berkemas untuk berangkat ke Jakarta dan melanjutkan pekerjaan. Ayah dan ibu baru akan menyusul minggu depan. Lukman sudah libur seminggu, itu sudah cukup. Sekarang kembalilah ke markas. Nadia tertegun. Ia menatap suaminya dengan takjub, menunjuknya dan bergumam, "Loh mas, katanya kamu mau bawa aku jalan-jalan ke Bali?" Sebenarnya Nadia tidak menuntut bulan madu jauh-jauh seperti teman-temannya, tapi ia berharap setidaknya bisa libur 2 atau 3 hari untuk memulihkan tenaga setelah seminggu penuh mengurus pernikahan, dari sesi foto hingga menyambut tamu yang sangat melelahkan. Dirinya juga sedang hamil 2 bulan, rasa mual membuatnya sangat lelah, tidak nafsu makan dan mulutnya terasa pahit. Ia melirik suaminya, tapi pria itu hanya menunduk tanpa reaksi sedikit pun. Pak Kosim kembali menyesap tehnya dan menghela napas berat. "Sudah, ayah selesai bicara, kalian sarapan lalu berkemaslah untuk berangkat sore ini." Saat itu suami Nadia hanya bisa menjawab pelan, "Baik ya, kami mengerti." Lalu ia menarik istrinya pergi. Masuk ke ruang makan tempat Bu Laras sedang sibuk mengelap dapur. Melihat anak dan menantunya masuk, ia bertanya, "Kalian mau makan apa yang ibu masak?" Nadia menjawab dengan malas, "Aku nggak pengen makan apa-apa, Bu." Sejujurnya, sejak dibangunkan jam 6 pagi, ia sudah merasa sangat kesal. Tidak, kekesalan itu sudah ada sejak semalam. Sejak tamu pulang dan ibu mertuanya merampas semua emas kawinnya untuk disimpan, ia sudah sangat muak. Usianya sudah 23 tahun, sudah lulus sarjana dan bersiap bekerja. Artinya ia sudah dewasa, wajar jika ia mengelola keuangannya sendiri. Namun ibu mertuanya dengan gampang mengambil hampir 100 gram emas, padahal sang ibu hanya memberinya kalung 15 gram dan cincin untuk putranya sendiri. Nadia merasa marah dan ingin memintanya kembali, tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Lalu sekarang ditambah ceramah dari ayah mertuanya yang berwajah garang, membuat mentalnya ketakutan sekaligus kesal. Ini abad 21, era digital, bukan zaman penjajahan di mana budaya feodal dan patriarki begitu kental. Keluarga Lukman memang kaya, tapi keluarga Nadia juga bukan orang miskin. Orang tuanya adalah pedagang pasar bertahun-tahun, punya beberapa petak tanah, dan selalu ada uang serta perhiasan di brankas. Tapi di sini pagi-pagi buta sudah disuruh merebus air untuk teh, dan sehari setelah menikah langsung disuruh bekerja. Rasa tidak nyaman itu membuat wajahnya menekuk masam. Ia menggeleng, "Aku nggak mau makan, Bu." Lukman membujuk istrinya, "Kamu harus makan dong, Dek, ingat anak kita." Lalu ia berpaling pada ibunya, "Ada makanan apa, Bu?" Bu Laras masih terus mengelap meja dapur yang sudah mengkilap. Dari tadi Nadia memperhatikan apa yang dilakukan ibu mertuanya. Ia heran melihat ibunya tampak sibuk di dapur. Tapi sebenarnya ibunya hanya memindah-mindahkan panci dan mangkuk hingga bersuara berisik tanpa berniat menyimpannya ke lemari. Ia terus mengelap satu tempat yang sama berulang kali meski tempat itu sudah bersih. Itu ada mie instan atau masak bihun pakai kuah kaldu di kulkas atau panaskan sisa nasi kenduri semalam di microwave. Nasi kuningnya masih enak loh.
Sekali lagi Nadia terkejut dan melirik suaminya. Katanya keluarga suaminya kaya raya, kenapa sarapan pagi malah makan mie instan, bihun sisa, atau nasi sisa semalam. Semalam setelah tamu pulang, Kak Tari sepupu Lukman dan Bibi Lestari yang membantu bersih-bersih sempat berbisik bahwa siang harinya makanan catering kurang. Jadi malamnya hanya makan soto seadanya karena di kulkas sudah habis. Keluarga mertuamu ini pelit banget. Aku suruh beli iga sapi sedikit buat kaldu soto aja nggak dikasih. Katanya sisa ayam dan daging yang ada sudah cukup. Pelit bener. Loh, kalau ibunya pelit kenapa Bibi malah nyuruh aku nikah sama anaknya? Nadia menyipitkan mata pada bibinya waktu itu. Ya kan, ekonominya bagus, punya banyak rumah di Jakarta. Si Lukman juga punya pekerjaan tetap. Kalau nikah sama dia, suatu saat pasti kalian dikasih satu rumah. Bibi Lestari mencoba mencari alasan. Tapi dalam hatinya ia juga mulai merasakan kecemasan yang tak terkatakan. Nadia tidak mau makan. Di dalam dirinya kekesalan mendidih seperti panci presto yang mengeluarkan asap. Hanya dengan sedikit putaran itu akan meledak dan menyemburkan segalanya. Kenapa? Apa keluarga Lukman hidup di zaman Siti Nurbaya? Zaman di mana menantu perempuan dibeli untuk jadi pembantu. Zaman di mana ibu mertua seperti ratu, ayah mertua seperti raja, dan menantu perempuan hanya sasaran omelan. Mana ada aturan menantu baru sehari menikah langsung disuruh kerja. Wajahnya ditekuk masam. Ia menggerutu di dalam hati. Bahkan ia belum melakukan sungkeman balasan ke rumah orang tuanya. Kemarin sore setelah acara selesai, ia sudah mendesak untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Bu Laras malah menyuruhnya membantu memasak sayur bersama keluarga besar karena ayahnya sedang menjamu tamu. Besok saja biar santai, kata mertuanya. Karena itu, Nadia berbalik pergi dan menaiki tangga setelah melontarkan kalimat tajam, aku nggak mau makan. Mas aja yang makan. Ia mengentakkan kakinya ke anak tangga untuk melampiaskan kekesalannya. Untung saja tangganya dari beton cor. Coba kalau dari kayu seperti di rumahnya, pasti setiap anak tangga itu akan mengerang kesakitan. Begitulah sifatnya, tidak bisa menyembunyikan emosi. Suka atau tidak suka, semuanya terlihat jelas di wajahnya seperti penjual ikan di pasar. Ibunya pernah memarahinya, sikapmu itu loh, sedikit-sedikit mukanya ditekuk asam. Besok kalau sudah menikah dan tinggal di rumah mertua, bisa-bisa kamu diusir pulang, nak. Nadia tidak membantah ibunya, tapi ia sering menggunakan wajah masam itu sebagai bentuk protes jika ada yang tidak sesuai keinginannya. Ini adalah sifat yang sudah mendarah daging. Sebelum menikah, Nadia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk perlahan memperbaiki sifat itu. Tapi dari kemarin sepertinya terlalu banyak tekanan yang membuatnya tidak bisa menahan emosinya. Kembali ke kamar, ia menjatuhkan diri ke kasur dengan lelah, kecewa, dan merasa sangat sedih. Lihatlah teman-temannya di kampung, entah mereka bekerja di pabrik atau kantoran, setelah menikah pasti mereka punya waktu istirahat atau pergi jalan-jalan setidaknya sehari. Sedangkan dia, katanya menikah dengan anak orang kaya. Punya rumah banyak di Jakarta, rumah di kampung juga bertingkat, tapi kenapa tidak punya waktu istirahat sehari pun? Kenapa rasanya ia seperti masuk perangkap ditipu mentah-mentah? Melihat menantunya terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan, Bu Laras berhenti mengelap meja yang sudah bersih kesat itu. Ia mengerutkan alis hasil sulaman yang baru dibuatnya sebelum pernikahan putranya. Ada pepatah, ajari anak sejak kecil, ajari istri sejak baru dinikahi. Sikap menantu ini gak bisa dibiarkan, kamu harus segera mendidiknya, kurang ajar sekali. Ibu kesal banget. Tadi Bu Laras mengira saat menantunya masuk ke dapur dan melihat ibu mertuanya sibuk membersihkan, menantunya akan berinisiatif merebut kain lap dan membantu. Tapi ternyata menantunya malah duduk mendengus kesal dan pergi begitu saja. Sebenarnya semalam sepupu-sepupunya sudah membersihkan dapur dan membuang sampah, tapi Bu Laras sengaja pura-pura membersihkan untuk melihat reaksi menantunya. Astaga, dia sama sekali tidak mau membantu seperti yang dibayangkan. Sekarang malah marah-marah tidak mau makan dan kembali ke kamar. Sungguh menyebalkan. Aku harus memberinya pelajaran. Batin Bu Laras. Bu, jangan bicara begitu. Dia kan lagi hamil dan ngidam. Kami baru saja selesai resepsi. Biarkan kami istirahat sebentar, Bu. Acara baru selesai. Ayah sudah memarahi, ibu juga. Gimana aku bisa tenang? Aku kan sudah bilang nikahnya ditunda dulu. Tapi ibu malah mendesak kayak orang kebakaran jenggot. Katanya wetonnya cocok, harinya baik, heboh sendiri. Sekarang baru sebentar masuk rumah sudah dimarahi habis-habisan. Lukman menggerutu pelan di tenggorokannya, tidak punya nyali untuk mengatakannya keras-keras. Ibunya ini memang jagonya bermain di belakang. Di depan orang, ibunya tidak akan berpendapat apa-apa. Tapi di belakang, habis semua orang dikritik dan direndahkan. Di mata ibunya, semua orang punya salah jelek sifatnya dan pemalas. Tapi ibunya tidak akan memarahi atau menasihati langsung. Ia hanya menghasut suaminya agar Pak Kosim yang bertindak otoriter sehingga semua orang takut. Lukman duduk memakan mangkuk bihun sisa dengan potongan daging ayam sambil pikirannya berkecamuk. Sekarang bagaimana ia harus menghadapi istri mudanya di atas? Apa yang harus ia katakan agar istrinya mengerti dan memaklumi bahwa janjinya ke Bali tidak bisa ditepati?
Ia juga tidak berani membantah ayahnya untuk meminta libur beberapa hari sebelum bekerja. Ia takut pada tatapan ayahnya yang seperti sengatan listrik. Jika bertatapan, ia merasa lumpuh. Selesai makan, Lukman bertanya pada ibunya, "Sekarang kita mau silaturahmi balasan, sungkeman, ke rumah mertua, bawa bawaan apa, Bu?" "Ah, itu sudah Ibu siapkan." Bularas menunjuk sebuah keranjang anyaman di sudut meja. Lukman membukanya untuk melihat isinya. Di dalamnya ada sepotong ayam kampung rebus, sepiring ketan putih, sebotol sirup, dan parsel buah kecil. Lukman ingin bertanya, "Cuma ini, Bu," tapi mulutnya seolah terkunci lem. Di dalam hatinya ada perasaan janggal, merasa malu dan gengsi. Minggu lalu saat ia mengantar undangan pernikahan, ia melihat temannya yang juga mau melakukan sungkeman balasan. Temannya itu membawa berkarung-karung beras kualitas premium dan sepasang ayam jago besar. Ibu temannya bahkan menitipkan bingkisan penuh kue-kue mahal. Ibunya berpesan, kalau disuruh makan jangan lupa bantu di dapur, jangan duduk seperti raja di ruang tamu membiarkan ibu mertua melayani. Itu keluarga temannya yang miskin saja bawaannya luar biasa. Keluarganya jauh lebih mapan. Kenapa seserahan balasan ini cuma begini? Lukman tahu ibunya sangat hemat dan perhitungan, tapi di zaman sekarang masa seserahan balasan sesedikit ini seperti zaman 30 tahun lalu. Meskipun berpikir begitu, ia tidak berani protes. Ia membawa keranjang itu ke motor dan memanggil istrinya ke atas. "Nadia, ganti baju yuk, kita ke rumah orang tuamu." Lalu ia berbisik ke telinga istrinya, "Nanti mampir makan soto ayam Pak Tejo ya, yang legendaris itu loh." Nadia melihat wajah suaminya yang tulus dan rasa kesalnya sedikit mereda. Ia tahu jarak dari rumah mertua ke rumah orang tuanya hanya 1 kilometer. Tapi untuk makan soto Pak Tejo mereka harus memutar sejauh 3 kilometer. Lumayanlah dia mau memanjakan istri, pikirnya. Jadi ia memaafkannya. Lagi pula ia juga ingin pulang menceritakan soal mertuanya yang mengambil emas kawinnya dan bertanya pada ibunya bagaimana cara mengambilnya kembali. Ia pun dengan senang hati berganti pakaian dan turun berpamitan pada mertuanya. Ia berjalan mengenakan sandal jepit empuk menggandeng suaminya ke motor. Pasangan pengantin baru itu berpamitan lalu menyalakan motor menuju warung soto Pak Tejo. Setelah makan baru mereka menuju rumah orang tua Nadia. Saat itu Nadia baru menyadari bahwa Lukman membawa keranjang berisi ayam rebus berwarna kuning pucat dan menyerahkannya kepada ibunya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ayam itu bukan dibeli oleh suaminya sebagai inisiatif sendiri. Dan ia juga tidak tahu bahwa gara-gara ayam rebus itulah suaminya dimarahi habis-habisan oleh Pak Kosim nanti, yang menjadi awal mula konflik dan kebencian yang akan ditumpahkan ke kepalanya. Setibanya di rumah, Nadia langsung lari ke kamar, menelungkupkan wajahnya di bantal, dan menangis terseduh-seduh. Ibunya, Bu Hana, melihat hal itu langsung meletakkan bingkisan bawaan dan menyusul putrinya. "Ada apa ini?" tanyanya. Melihat ibunya, Nadia duduk dan menceritakan bagaimana ibu mertuanya merampas semua emas dan memasukkannya ke brankas. Juga soal ayah mertuanya yang memaksa mereka langsung bekerja ke Jakarta sore ini tanpa boleh berlibur. Ia menangis sambil bercerita dengan penuh kekesalan. Nadia berkata, "Bu, coba ibu tanya Bibi Lestari, dia itu niat ngenalin aku sama orang baik-baik atau malah jerumusin aku ke keluarga Dracula pengisap darah sih? Dia kan adik iparnya Bularas, masa nggak tahu sifat asli keluarga itu, malah dorong keponakannya sendiri ke lubang kotoran. Ibu suruh Bibi Lestari desak keluarga mereka buat kasih kami rumah, terpisah aja deh. Kalau mau kasih rumah, ya kasih sekarang biar kami mandiri. Ayahnya nyuruh kami bangun jam 6 pagi buat masak dan beres-beres. Zaman sekarang jadi menantu malah disuruh jadi pembantu. Baru juga masuk rumah mertua sudah nuntut kebebasan, nuntut hak kayak nyonya besar saja, omel Bu Hana." Awalnya mendengar putrinya bercerita bahwa ibu mertuanya mengambil emas kawin, Bu Hana juga merasa panas. Kenapa ada ibu mertua yang belum apa-apa sudah meraup harta menantu ke pangkuannya sendiri? Anak-anak sudah dewasa, akan segera jadi orang tua, masa ekonominya masih diatur begitu. Itu sudah kelewatan. Uang dan emas mereka, ya hak mereka untuk mengaturnya. Kalau sudah dikasih ya jadi milik mereka. Apalagi tidak semua emas itu dari pihak mertua. Dan kalaupun dari pihak mertua, karena sudah diserahkan di depan banyak orang, ya itu sudah jadi milik mereka berdua. Kenapa malah diambil lagi? Kalau begitu berarti ngasih emas pas resepsi cuma buat pamer dan pencitraan saja. Benar-benar menjengkelkan. Namun, ketika mendengar putrinya menuntut agar Bibi Lestari mendesak besannya memberikan rumah untuk pisah tempat tinggal, Bu Hana agak ragu. Itu terlalu terburu-buru, setidaknya harus jadi menantu setahun atau setengah tahun dulu. Lagi pula putri kesayangannya ini juga tipe tuan putri yang manja. Kadang Bu Hana sendiri kesal dengan wajah putrinya yang langsung masam kalau ada yang tidak sesuai keinginannya. Setelah berpikir sejenak, ia mengelus putrinya, "Kamu kalau bertindak harus pelan-pelan, belum apa-apa sudah meledak-ledak, jadi menantu kok lagakmu seperti ratu sejagat. Pelan-pelan saja biar semuanya matang."
Soal ibu mertuamu menahan emas itu memang ibu rasa tidak benar. Tapi kalau langsung minta pisah rumah, ibu rasa juga kurang pantas. Hari ini kalian makan di sini saja ya. Sorenya berangkat ke Jakarta seperti kata Pak Kosim biar keluarga tetap rukun. Nanti kalau ada waktu luang baru jalan-jalan tidak harus hari ini. Soal bangun jam 6 pagi, memangnya omongan Pak Kosim ada yang salah? Di rumah ini saja Bapak dan Ibu sudah bangun jam 3 pagi untuk ke pasar. Bangun pagi itu sehat. Kalian anak muda sukanya main HP sampai larut lalu bangun siang, itu merusak kesehatan. Mertuamu bangun jam 6 masa menantunya masih tidur. Atau mau ibu mertua yang masakkan sarapan lalu membangunkanmu untuk makan seperti di rumah orang lain. Kamu ini sekarang juga banyak tuntutan. Berharap mendapat pembelaan karena menceritakan keburukan mertua, Nadia malah diceramahi. Nadia yang tadinya mengembang seperti balon kini ditusuk jarum dan mengempis perlahan. Ia duduk diam mengusap air mata lalu berkata, "Ya udah, aku agak capek. Aku mau tiduran sebentar. Aku juga nggak mau makan apa-apa. Tadi sudah kenyang makan soto." 3 hari kemudian, Pak Kosim dan Bu Laras menyusul ke Jakarta. Rumah berlantai 5 yang mereka tempati adalah rumah terkecil dari 4 rumah yang sedang mereka sewakan. Selain itu, Pak Kosim juga mendapat jatah apartemen dinas seluas 60 meter persegi yang juga disewakan. Rumah itu terletak di sebuah gang di kompleks perumahan militer yang dibagikan untuk perwira menengah ke atas. Kawasan itu tenang dan tidak ada orang berjualan. Setiap pagi dan sore, keluarga-keluarga membuka pintu dan turun ke gang buntu yang dijadikan halaman bersama untuk berolahraga, jalan santai, dan mengobrol. Pak Kosim masih aktif bertugas, sehingga warga di sana sangat menghormati dan segan padanya. Meskipun begitu, ada saja orang yang di depan ramah tapi di belakang meremehkan. Pretlah kolonel, macam dia mana tahu rasanya pegang senjata di medan perang. Nih lihat kami badan penuh luka tembak baru bisa dapat pangkat. Dia kerjaannya cuma ngumpet di gudang logistik. Nggak tahu wujud peluru, cuman pintar cari muka, makanya bisa naik pangkat. Begitulah umpatan diam-diam dalam hati beberapa pensiunan yang kurang puas, atau saat mereka sedang berkumpul saling menggerutu seperti ibu-ibu di pasar yang bergosip soal tetangga. Ya, begitulah hidup. Akhir pekan itu, Pak Kosim dan istri mengadakan syukuran kecil-kecilan membagikan kue dan teh di kompleks untuk memperkenalkan menantu baru sekaligus berterima kasih atas hadiah pernikahan dari tetangga yang tidak bisa hadir karena jauh. Nadia kembali dibuat kelelahan mendampingi ibu mertuanya menjamu tamu. Perutnya semakin membesar. Saat ayah mertuanya dinas luar kota, ia bisa bernapas lega. Tapi saat akhir pekan atau saat ayahnya libur, Nadia benar-benar merasa seperti tikus kecil di depan kucing tua. Kucing tua itu mungkin sedang berjemur santai melihat burung terbang, tapi tikus kecil yang sedang mencari makan di sudut dapur tetap merasa gemetar ketakutan. Ia takut kucing itu tiba-tiba berbalik mengeluarkan cakarnya dan menerkamnya. Mengingat pesan ibunya, sejujurnya ia juga sangat takut pada perubahan ekspresi wajah ayah mertuanya yang bisa tiba-tiba berubah dari tertawa ramah menjadi garang secepat membalikan telapak tangan. Saat ayahnya sedang mengobrol santai dengan ibunya, begitu melihat anak dan menantunya pulang, ekspresinya langsung berubah dingin dan tegas. Setiap mau menyiapkan makan malam, Nadia harus berhati-hati memilih menu. Apakah besok mertuanya mau makan bubur, bihun, mie, atau nasi hangat dengan tumis sayur, atau mungkin nasi kuning. Saat ia menawarkan nasi kuning dan berniat membelinya di depan gang biar cepat karena ia tidak tahu cara memasaknya dari beras ketan, ibu mertuanya menggeleng. Ayah cuma suka makan nasi ketan khas kampung kita, bulirnya bulat, pulen, lembut, dan wangi. Nasi ketan yang dijual di luar itu pakai beras murah, keras, nggak enak. Kalau nggak tahu ya belajar, lama-lama juga tahu. Maka setiap kali melihat ibu mertuanya merendam beras ketan, Nadia tahu esok paginya ia harus bangun lebih awal untuk mengukusnya tahap pertama. Setelah mandi dan bersih-bersih rumah serta mencuci gelas, ia menyalakan kompor, mengaduk ketan dan mengukusnya lagi tahap kedua. Kehamilannya semakin besar, naik turun tangga membuat kakinya pegal dan lelah. Namun karena ibunya berpesan harus bersabar dan rajin, ia tetap menggigit bibir menahannya. Meskipun rasa kesal di hatinya terus bertumpuk, tak terasa lebaran pertama Nadia di rumah mertua pun tiba. Ia dan ibu mertuanya sibuk berbelanja dan mempersiapkan lebaran. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-7. Setiap langkah naik turun tangga terasa semakin menyiksa. Ia tetap memasak 2 kali sehari, meski sering kali ia tak ingin menyentuh makanan apapun dan hanya ingin berbaring. Ia meyakinkan dirinya sendiri untuk bertahan. Setelah lebaran, suaminya akan meminta izin untuk pindah rumah seperti janjinya. Suaminya bilang kontrak apartemen dinas ayah sudah hampir habis. Nanti kalau habis, suaminya akan minta ibunya untuk tidak memperpanjang sewanya agar mereka bisa tinggal di sana. Sangat cocok untuk istri yang sedang hamil dan nanti punya bayi, supaya tidak perlu capek naik turun tangga. Mendengar janji suaminya yang begitu meyakinkan, Nadia sangat senang. Ia yakin setelah lebaran ia akan bebas, bisa tidur sampai siang, makan apa yang ia suka dan menata perabotan sesuai keinginannya.
Tapi ia tak tahu seberapa panjang setelah lebaran itu. 7 lebaran mudik awal, mertuanya pulang kampung lebih dulu. Mereka berpesan agar 2 lebaran, saat Nadia dan Lukman sudah libur, mereka menyusul. Nadia menyuruh suaminya, kamu bilang ayah ibu kalau pulang duluan naik bus aja. Biar mobilnya kita yang bawa belakangan. Nanti pas H2 pasti macet dan bus penuh sesak, bisa-bisa kita terjencet. Tapi suaminya menggeleng. Ibu bilang ayah dan ibu mau bawa mobil biar gampang silaturahmi ke sana sini di kampung. Nanti H2 ibu pesankan kursi bus VVIP biar kita nggak umpel-umpelan. Nadia pun yakin ibu mertuanya akan memesankan tiket untuk mereka karena ibunya sangat kenal dengan sopir bus rute kampung mereka. Namun pada pagi H2 lebaran saat mereka menunggu bus di pinggir jalan, ternyata bus sudah penuh sesak. Sang sopir menggelengkan kepala. Wah, Ibu Laras nggak ada nelpon pesen kursi tuh. Ya udah, Neng duduk aja sementara di kursi lipat asisten sopir di lorong. Nanti kalau ada penumpang turun, Neng bisa pindah. Melihat bus yang penuh sesak dan mendengar bahwa mertuanya tidak memesankan kursi seperti janjinya, rasa kesal Nadia meledak seperti air mendidih yang meluap dari panci. Wajahnya menekuk lecek. Ia harus duduk di kursi plastik kecil yang diletakkan kernet di tengah lorong bus yang penuh sesak oleh penumpang dan barang bawaan. Menjelang lebaran, semua orang ingin pulang kampung membawa hasil jerih payah mereka di ibu kota. Bau barang bawaan, bau keringat, dan bau napas orang-orang di dalam bus bercampur baur menyengat hidung Nadia. Meski ia sudah menutupi hidungnya dengan syal tebal, ia tetap merasa mual dan tak tahan hingga muntah, mengeluarkan semua isi perutnya. Ia marah pada mertuanya yang tidak pengertian dan tidak bertanggung jawab. Sama sekali tidak peduli pada menantunya yang sedang hamil besar. Seandainya mereka punya sedikit saja rasa kasihan dan meninggalkan mobil untuk mereka, tidak akan seperti ini jadinya. Mertuanya kan pulang kampung bisa saja naik bus. Tapi Bu Laras dengan entengnya janji akan membelikan tiket bus VVIP. Entah ia benar-benar lupa atau sengaja melupakannya. Benar-benar pintar menyiksa anak sendiri. Nadia bersandar lemas di bahu suaminya yang duduk di kursi penumpang belakangnya. Setelah ada yang bergeser sedikit, wajahnya pucat pasi dan berkeringat dingin. Padahal AC bus menyala. Perutnya yang besar membuatnya sangat tidak nyaman duduk menekuk lutut setiap kali bus mengerem atau menaikkan penumpang. Ia ingin segera turun, masa bodoh dengan segalanya. Tapi meski mau turun, itu sangat sulit karena lorong bus dipenuhi barang. Dan tidak ada penumpang yang turun seperti kata kernet tadi. Akhirnya bus berhenti di depan rumah mertuanya. Wajah Nadia sudah sembab dan masam seperti adonan bakpao yang bantat. Rasa kesal karena mertuanya yang tak pengertian, entah lupa atau sengaja tidak pesan tiket ditambah, ia harus membawa banyak barang pesanan mertuanya yang dititipkan untuk dibawa. Nadia menyeret kakinya yang bengkak dan lelah masuk ke dalam rumah. Ia menyapa dengan suara pelan tertahan di tenggorokan saat melihat Pak Kosim duduk minum kopi di kursi goyangnya. Nadia menunduk kesal dan melangkah masuk. Bu Laras keluar dan bertanya, "Sudah sampai? Busnya penuh nggak?" Pertanyaan yang sangat tidak perlu. Pertanyaan yang membuat pendengarnya malas menjawab. Nadia ingin bertanya kenapa ibunya tidak memesankan tiket seperti janjinya, tapi karena terlalu lelah dan muak, ia hanya menunduk melewati ibu mertuanya, langsung naik ke lantai atas dan menjatuhkan diri ke kasur seperti daun layu. Bu Laras melirik reaksi menantunya. Ia lupa soal tiket bus karena tidak membawa HP saat itu, tapi melihat sikap Nadia, ia langsung naik darah. Anak kurang ajar, lihat mertua nggak mau nyapa dengan benar. Matanya melotot, hatinya mendidih. Kurang ajar bener keluarganya, sopan santun dari mana menantu mukanya ditekuk masam gitu ke mertua. Bu Laras melotot pada putranya yang sedang menggendong ransel dan menenteng 2 tas besar berisi pakaian dan barang bawaan untuk lebaran. Karena ini lebaran pertama sebagai pengantin baru, pakaian mereka tentu harus rapi. Selama beberapa hari terakhir, 2 adik laki-laki Lukman sibuk membantu ibu mereka dan karyawan menjaga toko sepatu dan pakaian yang sedang ramai-ramainya. Saking sibuknya sampai tidak sempat makan. Kedua adiknya baru akan menutup toko dan pulang naik motor malam besoknya. Lukman yang sedang mengangkat barang masuk mendengar ibunya marah-marah. Ia menggerutu. Kenapa ibu bilang mau pesankan tiket tapi nggak dipesankan? Pas mau lebaran gini bus penuh sesak, capek banget di jalan. Ibu lupa. Kerjaanku banyak tahu nggak? Bersihin rumah warisan, bersihin rumah ini, terus belanja keperluan lebaran. Emang ibu cuma main-main sampai harus ingat semuanya? Kalian kan mau pulang, inisiatif dong telepon pesan tiket sendiri. Emangnya ibu pembantu kalian yang harus ngurusin pesanan tiket juga? Loh, ibu aneh deh. Kalau ibu nggak pesan, harusnya ibu kasih tahu dari awal biar aku pesan sendiri. Ini tiba-tiba belum sempat Lukman menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara dengusan dingin dan berat dari ayahnya di ruang tamu. Suara yang penuh wibawa itu membuat keberanian Lukman langsung ciut. Ia diam dan terus mengangkat barang ke dalam.
Sore itu Nadia meminta izin untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk makan malam buka puasa bersama di hari-hari terakhir Ramadan. H2. Karena tahun ini tidak ada tanggal 30 Ramadan, maka keluarga Nadia mengadakan kumpul keluarga lebih awal karena besoknya mereka akan berkunjung ke rumah kerabat yang lebih tua. Menjadi anak perempuan yang kembali ke rumah orang tua, bebas makan, bebas bicara, bebas duduk atau berbaring sesuka hati, rasanya sungguh nikmat. Rasanya ingin selamanya seperti ini. Tapi ia sadar ia sudah bersuami, tidak mungkin ia diizinkan menginap. Namun kalau cuma semalam pasti tidak apa-apa. Ia menyuruh suaminya menelepon mertuanya untuk minta izin menginap agar bisa bermain dengan adik-adiknya. Besok pagi-pagi sekalian ibunya pergi ke pasar, Nadia akan ikut pulang sekalian bantu-bantu masak untuk lebaran. Bu Laras sangat kesal mendengar putranya meminta izin agar istrinya menginap di rumah orang tuanya. Saat itu sudah jam 9 malam, di luar sedang gerimis dan angin malam bertiup kencang. Tadi sore saat ia menyuruh putranya memakai mobil untuk mengantar istrinya, Nadia menolak dengan ketus. Nggak usah bu, dekat kok naik motor aja. Di rumah orang tuaku nggak ada garasi buat mobil. Sekarang sudah malam, gerimis dan dingin. Perempuan hamil beraktivitas malam-malam, apalagi akhir bulan dan cuaca suram begini sangat tidak baik untuk janinnya. Apalagi jalan dari rumah orang tua Nadia ke rumahnya harus melewati kompleks kuburan. Bagaimana kalau ada roh halus yang mengikuti, nanti cucunya lahir riwel dan susah diurus. Begitu kata pepatah orang tua zaman dulu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pantangan yang harus dipatuhi. Bu Laras tahu menantunya sedang merajuk karena harus berdesakan di bus tadi. Atau jangan-jangan dia memang sudah merencanakan menginap di rumah ibunya, makanya sengaja mematikan HP-nya agar tidak disuruh pulang cepat. Cerdik juga anak ini. Tadi sore saat Lukman bersiap mengantar istrinya ke rumah mertuanya, ia bertanya pada ibunya, "Bu, parcel, hampers lebaran buat bapak dan ibu Nadia mana?" Bu Laras terkejut, "Hampers apa? Kalian kalau mau ngasih hampers lebaran ya beli sendiri." Nadia yang mendengarnya langsung cemberut menahan amarah. Saat kakak laki-laki Nadia menikah 2 tahun lalu, pada lebaran pertama, ibunya Bu Hana menyiapkan beras ketan kualitas terbaik, sepasang ayam jago, dan daging rendang sekilo untuk dibawa kakak iparnya ke rumah orang tuanya. Setelah lebaran, ayah dan ibunya sendiri yang mengendarai motor membawa parsel kue-kue mahal ke rumah besan untuk silaturahmi dan memberi angpao lebaran, THR, untuk nenek kakak iparnya. Ibunya bilang, pihak laki-laki harus silaturahmi ke pihak perempuan sebagai tanda terima kasih telah menikahkan putri mereka. Tapi sekarang giliran Nadia menikah. Ini lebaran pertama, tapi ibu mertuanya malah menyuruh mereka beli sendiri. Walaupun Nadia dan Lukman punya penghasilan, mereka masih tinggal dan makan bersama mertua. Setiap bulan Nadia memberikan uang 2 juta rupiah kepada ibu mertuanya untuk uang makan. Gaji suaminya, kata suaminya, ditabung untuk beli mobil. Jadi Nadia harus menggunakan sisa gaji honorer gurunya yang kecil itu untuk urusan pribadinya. Mau beli baju hamil bagus saja harus berpikir 2 kali karena uangnya kurang. Kalaupun ia punya uang lebih, urusan saling kirim hampers antar keluarga, besan itu kan urusan orang tua, kenapa malah dibebankan padanya? Rasa kesal di dadanya bergemuruh. Makanya malam ini ia sengaja menginap ingin lihat apa reaksi ayah mertuanya. Begitu melihat putranya pulang sendirian dan sampai di pintu Pak Kosim sudah berdeham, "Lukman kesini, ayah mau bicara." Lukman yang habis minum sedikit bir atau minuman hangat di rumah ayah mertuanya. Merasa lebih berani dari biasanya. "Iya ayah panggil, ini sudah malam, kenapa ayah belum istirahat? Kalau ada masalah besok saja dibicarakan." Di rumah ini sejak kapan anak berani motong omongan orang tua soal urusan rumah tangga? "Kamu sudah merasa hebat ya?" Pak Kosim membanting cangkir tehnya ke meja. Salah satu matanya yang agak juling berkedut mengerikan. Selama ini, sejak ada menantu, ia sudah berusaha menahan diri dan bersikap normal demi menjaga keharmonisan keluarga. Tapi ternyata semakin ia membiarkan, anak-anak ini semakin kurang ajar. Benar-benar tidak tahu aturan, dikasih hati minta jantung. Lukman yang melihat reaksi ayahnya yang keras perlahan-lahan melangkah masuk dengan takut. Wajah ayahnya saat itu sangat menakutkan. Alisnya yang menukik ke atas semakin tajam, bibir tipisnya terkatup rapat, gigi-giginya bergemeretak menahan amarah yang meledak-ledak. "Dengar ayah baik-baik. Di rumah ini siapa yang jadi kepala keluarga? Ayah masih hidup, belum mati, kenapa kalian seenaknya begini? Ajaran dari mana menantu perempuan berani tidur di luar seenaknya? Kalau dibiarkan sekali, pasti akan ada yang kedua kali." "Ngerti kamu? Desis Pak Kosim. Dia tidur di rumah orang tuanya sendiri, bukan tidur di jalanan." "Yah, ayah ngomongnya kok seram amat. Ayah sama ibu jangan terlalu galak dong. Anak perempuan nginap di rumah orang tuanya sendiri, apa salahnya?" Ini baru pertama kali, bukan setiap hari dia keluyuran. Lukman mencoba membela istrinya, tapi ia tak menyangka kata-katanya itu malah menyentuh saraf kemarahan ayahnya. Sejak menikah, Lukman merasa ayahnya menjadi lebih kaku, terutama setelah istrinya USG dan ketahuan bayinya laki-laki.
Saat itu Pak Kosim tampak sangat senang dan tidak sedingin biasanya, tidak lagi menceramahi atau menghukum. Lukman kira ayahnya sudah berubah. Jadi hari ini ia merasa terkejut dan mulai gemetar. Bayangan sabuk kulit yang mencambuk punggungnya bertahun-tahun lalu kembali terbayang jelas. Jangan-jangan ayahnya akan memukulnya lagi seperti dulu? Pak Kosim menatap tajam putranya. Anaknya ini mewarisi ketampanan ibunya. Tapi kenapa sifatnya tidak mirip ayah atau ibunya? Dia terlalu lembek dan lamban, membuat Pak Kosim muak. Dilihatnya putranya berdiri diam menunduk gemetar. Apa kamu bilang? Di rumah orang tuanya nggak apa-apa? Sejenak pikiran Pak Kosim melayang. Ibunya sendiri saja yang sudah menikah hampir 30 tahun belum pernah berani sembarangan menginap di rumah orang tuanya walau hanya semalam. Istrimu besar kepala sekali berani begitu. Dia suruh apa saja kamu turuti, ha? Pak Kosim mendesis. Kamu itu bodoh, nak. Kali ini ayah maafkan karena ini menjelang lebaran, ayah nggak mau rumah ini ribut dan kehilangan suasana sakralnya. Tapi ayah ingatkan untuk yang terakhir kalinya, jangan pernah ada kejadian yang kedua kalinya. Ingat itu. Setelah itu Pak Kosim masuk ke kamarnya. Lukman kaget melihat ayahnya marah besar lalu pergi. Tapi karena pengaruh sedikit alkohol, ia melupakannya. Naik ke kamar dan langsung tidur lelap. Seharian tergencet di bus, lalu makan dan minum bersama keluarga mertua membuatnya sangat lelah. Keesokan paginya, Nadia pulang lebih awal tanpa menunggu dijemput suaminya. Ibunya, Bu Hana, menasihati putrinya, nanti sekalian ibu ke pasar, ibu antar kamu pulang cepat biar kamu bisa kumpul dan bantu ibu mertuamu masak buat lebaran. Gak usah repot-repot minta jemput suamimu. Sebenarnya urusan saling kirim hampers lebaran antar besan adalah tradisi silaturahmi dan rasa saling menghargai. Tapi bagi Bu Hana itu juga bisa berarti saling berutang budi. Ibu kirim hampers ke rumah kakak iparmu, besan sana juga langsung membalas kirim kemari. Ibu mertuamu itu Bu Laras orangnya sejak dulu sangat perhitungan. Meskipun kita sama-sama orang kampung sini dan saling kenal, beberapa kali ibu ketemu di pasar, dia malah menghindar gak mau nyapa. Mungkin malas basa-basi. Kamu itu menantu, jalankan saja kewajibanmu sebagai anak, itu sudah cukup. Setelah itu, ibunya mengantarnya dan menurunkannya di dekat gang rumah mertuanya sebelum ibunya lanjut ke pasar. Nadia berjalan lambat dengan perut besarnya, memakai baju tebal karena cuaca pagi akhir Ramadan itu cukup dingin dan gerimis. Sampai di rumah ia berniat masuk ke dapur untuk membantu memetik sayur dan mencuci piring bersama Bu Laras untuk persiapan masakan lebaran seperti pesan ibunya. Meskipun di dalam hatinya masih ada rasa kesal. Sampai di ruang tamu ia tidak melihat Pak Kosim. Ia menarik napas panjang, berusaha menghilangkan wajah cemberutnya dan berniat tersenyum menyapa ibu mertuanya yang sedang sibuk di dapur. Namun mulutnya yang baru terbuka langsung tertutup kembali saat mendengar ibu mertuanya sedang menelepon. Nadia berhenti di luar dapur mendengarkan pembicaraan mertuanya yang di loudspeaker. Halo, Bu Marni, saya lagi masak buat lebaran nih. Ternyata Bu Marni sahabat Bu Laras dari Surabaya yang menelepon. Bu Marni berseru ceria menggoda, wah lebaran tahun ini meriah dong, udah ada menantu baru. Nanti H+3 saya ke Jakarta kita ketemuan ya. Ngomong-ngomong karena ada menantu baru, udah kirim hampers lebaran ke Besan belum? Hampers apaan? Mereka, anak dan menantu, yang harusnya beli sendiri dong, jawab Bu Laras keheranan. Loh, ibu ini aneh ya. Kirim bingkisan lebaran ke Besan itu kan tata krama dasar bagi orang tua pihak laki-laki. Saya nih dari H3 udah kirim parcel kue kering premium harga 500.000 sama buah-buahan segar. Terus silaturahmi ke orang tua menantu saya. Kita ngasih ke Besan itu buat berterima kasih keluarga mereka sudah melahirkan dan membesarkan anak perempuan mereka. Sekarang kan anaknya udah jadi bagian dari keluarga kita, wajar dong. Di tradisi kita dari dulu kan begitu. Keluarga saya, keluarga mertua saya dulu, para orang tua pasti saling berkunjung, kasih bingkisan. Bu Marni menjelaskan panjang lebar membuat Bu Laras terdiam bingung. Saya mana tahu, kirain anak-anak yang ngurus sendiri. Kalau gitu sekarang ngirim masih boleh nggak? Boleh dong. Pokoknya sebelum hari H atau pas hari H juga boleh. Pas hari luang silaturahmi ke Besan bawa bingkisan. Kalau sibuk ya dikirim aja, jawab Bu Marni tetap ceria. Sampai segitunya ya? Repot amat? Tanya Bu Laras ragu. Ya ampun, Besan itu kan udah jadi keluarga sendiri, harus saling silaturahmi biar akrab. Emangnya ibu mau ngerampas anak gadis orang buat jadi anak ibu secara gratis? Saya ini udah jadi ibu mertua 3 tahun. Tiap tahun saya yang duluan ke rumah Besan buat silaturahmi lebaran, soalnya H+2 saya pasti mudik. Tahun lalu pas nggak mudik, saya malah ngajak keluarga Besan jalan-jalan ziarah ke makam Wali Songo bareng-bareng loh. Seru dan akrab banget. Anak kita kan nggak banyak. Setiap anak laki-laki kita nikah, kita nambah anak perempuan. Kalau kita sayang sama menantu, menantu pasti sayang balik sama kita, Bu.
Oh gitu ya. Ya udah nanti sore saya kirim deh. Menurut ibu saya mending ngasih apa ya, daging rendang atau kue kering. Kasih aja apa kek. Lebaran kan makanannya banyak. Tapi kalau dipikir-pikir orang yang punya 7 anak perempuan, Lebaran bisa dapat kiriman 7 toples rendang makan sampai puas. Lah, kita yang anaknya laki-laki semua, masa nggak ada yang ngirimin kita? Orang udah besarin anak perempuan terus dikasih ke keluarga ibu, kalau ibu ngirim, pasti mereka juga bakal ngirim balik kok. Orang nggak bakal makan gratisan dari ibu. Suara Bu Marni tertawa menyahut. Nih ya, keluarga saya ngirim parcel kue, tapi balasannya saya dikirimin sekotak besar, seafood dari Besan. Seafood bersih dan segar loh. Udang kering buatan Besan saya sendiri ada terasi khas sana, enak banget pokoknya. Bu Laras duduk memetik sayur sambil menyalakan loudspeaker dan bicara keras-keras tanpa menyadari menantunya sudah pulang dan berdiri di luar sejak tadi. Bu Laras menghela napas dan mengeluh, nggak tahu deh menantu ibu kayak gimana, tapi kalau menantu saya sih, ampun, bikin pusing. Kayak orang bisu, diam terus, mukanya ditekuk kayak kanebo kering. Semalam malah nginep di rumah orang tuanya sampai jam segini belum nampakkan batang hidungnya ke sini. Mau ngarepin apa coba sekarang ini, rasanya saya yang jadi menantu, bukan dia. Suami saya udah marah besar loh, semalam si Lukman habis dimarahi. Nadia berdiri terpaku, kakinya yang membengkak karena kehamilan terasa berat seperti dipaku ke lantai. Tangannya mencengkeram kuat-kuat sebuah jeruk kecil hiasan meja di dekat tempatnya bersembunyi. Terdengar suara langkah kaki Pak Kosim bersandal jepit turun dari tangga, suaranya yang melengking tinggi terdengar. Pertama kali dibawa ke rumah mertua, Nadia merasa aneh karena Bu Laras bersuara serak berat. Sedangkan ayah mertuanya malah bersuara melengking tinggi seperti suara Kasim, laki-laki kebiri di film-film kolosal. Penampilan Pak Kosim kecil dan kurus. Matanya yang juling itu pernah diceritakan oleh Bibi Lestari bahwa ibu Pak Kosim bilang, waktu Pak Kosim umur 5 tahun, ia kena demam tinggi. Step. Keluarganya melarangnya keluar rumah, mandi, atau kena angin selama 6 hari. Tapi di hari ke-7 saat demamnya belum turun, ia nekat keluar main ke gang dan melihat 2 ekor anjing sedang kawin. Ia kaget, kejang-kejang, dan sejak itu matanya jadi juling ke atas. Padahal sebelumnya ia sangat tampan. Setelah sakit itu pertumbuhan tubuhnya terhambat dan tidak bisa setinggi kakak adiknya. Meskipun kecil, ia lebih licik dan pintar dari saudara-saudaranya. Neneknya Ibu Pak Kosim juga pernah bercerita bahwa ayah Pak Kosim dulu adalah kepala koperasi unit desa, KUD. Saat musim panen kacang tanah, waktu Pak Kosim baru 14,15 tahun, ia sudah pintar kong kali kong dengan petani yang mau menjual kacang, menerima sogokan rokok atau uang receh, lalu mengakali timbangan KUD saat ayahnya tidak ada. Bahkan kacang kualitas 2 diloloskan, jadi kualitas 1 demi dapat selisih uang yang kemudian dibagi 2 dengan si petani. Belakangan para petani itu cerita sendiri bagaimana mereka bekerja sama menipu dengan anak kepala KUD selama beberapa musim. Nenek itu menceritakannya dengan nada bangga, seolah bangga karena anaknya sejak kecil sudah pintar memanfaatkan orang dan mencari uang. Pantesan saja setelah masuk militer dia sangat pintar cari celah dan naik pangkat sampai kaya raya punya banyak tanah. Jam segini si Nadia belum juga nampakkan mukanya buat ngurus masakan. Anak kurang ajar, disekolahkan tinggi-tinggi tapi kelakuannya kayak anak jalanan yang gak berpendidikan. Perempuan udah bersuami berani keluyuran nginap di luar, bener-bener kurang ajar kebiasaannya. Nanti kalau dia pulang, kasih tahu dia jangan ada kali kedua. Mau pergi atau nginap harus ada izin dari mertua. Nggak ada ceritanya cuman basa-basi nanya izin begitu. Ngerti kamu? Mana tuh anak kesayanganmu? Masih molor. Pak Kosim mengentakkan kakinya yang kesal turun dari tangga. Ia menoleh ke dapur, meneriaki istrinya tanpa melihat ada menantunya yang wajahnya penuh amarah berdiri bersandar di dinding di sudut ruang tamu di balik pohon hias. Rasa sesak dan marah meluap di dada Nadia. Dia tahu tidak ada ibu mertua yang benar-benar menyayangi menantu perempuannya 100%, tapi juga tidak ada menantu yang secara alami membenci ibu mertuanya. Dia sendiri sejak ibu mertuanya merampas emas kawinnya dan menyimpannya di kamar memang sudah merasa tidak suka dan meremehkan. Namun karena ibunya, Bu Hana, selalu menasihatinya agar bersabar dan mengalah sebagai menantu, ia diam saja selama ini. Tapi dia tak menyangka ibu mertuanya tega menjelek-jelekannya dan bergosip dengan temannya seperti itu. Dia juga tidak menyangka soal pemberian parsel lebaran ke orang tuanya malah dianggap seperti sedekah ke pengemis. Amarah membuat kaki Nadia terpaku ke lantai, gemetar dan ia terpaksa bersandar ke dinding. Bersamaan dengan itu, Lukman juga berlari turun dari lantai atas dengan terburu-buru. Ia menyapa ayah dan ibunya kilat, lalu berlari keluar untuk mengambil motor berniat menjemput istrinya. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Ia berbalik dan segera memapa istrinya. "Dek, kamu udah pulang? Sakit ya? Kok mukanya pucat begini?"
Ya ampun ibu, Nadia kenapa ini tangannya dingin banget bu? Seru Lukman sambil memeluk erat istri mungilnya yang gemetar. Pak Kosim dan Bu Laras mendengar teriakan anak mereka dan buru-buru keluar. Kenapa darah rendah ya? Pasti gara-gara semalam begadang main HP, malas makan, terus hari ini gerimis-gerimisan jadi gula darahnya drop udah, bawa ke atas. Nadia merasa kakinya lemas, tubuhnya gemetar bukan karena lapar atau masuk angin seperti kata mertuanya, melainkan syok mendengar sikap dan kata-kata sinis yang baru saja ia dengar. Ia memejamkan mata, tak sudi melihat wajah Bu Laras yang sering dipuji cantik dan elegan oleh orang-orang. Ia tak sudi melihat tatapan marah dan mata juling Pak Kosim. Ia gemetar hebat, keringat dingin bercucuran di dahinya. Lukman menggendong istrinya ke lantai atas. Ia panik, menyelimuti istrinya rapat-rapat dan memeluknya agar tak kedinginan. Lukman sama sekali tak tahu bahwa rasa dingin itu bukan dari cuaca luar. Rasa dingin itu menjalar dari dalam tubuh Nadia, dari kata-kata pahit, kejam dan menyakitkan yang terngiang-ngiang di otaknya. Ia menangis tersedu-sedu. Lukman yang tidak paham apa-apa hanya memeluk erat istrinya. Ia bertanya pelan, tadi pagi belum sarapan ya, kok gula darahnya bisa drop? Nadia ingin berteriak ke wajah suaminya, aku udah kenyang dikasih makan amarah sama ibu dan bapakmu nih. Tapi mulutnya terkunci. Ia tahu kalaupun ia bicara suaminya pasti akan membela ayah ibunya. Ia teringat kejadian sebelumnya saat keluarga Pak Kosim mengadakan pengajian tahlilan, peringatan anak ketiga mereka laki-laki yang pernah digugurkan Bu Laras puluhan tahun lalu saat kandungan berusia 4 bulan. Dulu, saat Bu Laras hamil anak ketiga dan masuk bulan ketiga, USG menunjukkan bayinya laki-laki. Kakek Lukman, mertua Bu Laras, menyuruhnya menggugurkan kandungan untuk menghindari pamali karena 3 anak laki-laki tidak akan kaya. Pamali anak 3 laki-laki semua, dalam beberapa budaya tradisional dipercaya membawa kesialan. Bu Laras ragu berharap USG-nya salah karena saat itu teknologi belum canggih. Ia menunggu sampai 4 bulan lebih di USG lagi dan hasilnya tetap laki-laki. Akhirnya ia memutuskan untuk menggugurkannya kuret. Janin laki-laki itu sudah cukup besar, lengkap organ tubuhnya. Bibi Lestari membungkus janin itu dengan kain bedong dan menyerahkannya pada Pak Kosim untuk dikuburkan. Pak Kosim menggeleng, udah buang aja di mana kek? Ngapain dikubur segala? Bibi Lestari yang mendengarnya langsung lapor pada suaminya, Paman Nanang. Paman Nanang menyewa orang untuk membeli kotak kayu, memasukkannya ke dalam ransel. Lalu mereka berdua membawa janin itu ke kampung dan menguburkannya di makam keluarga Pak Kosim. Mereka pikir urusan selesai. Siapa sangka tahun depannya Bu Laras hamil lagi dan melahirkan Bayu, anak bungsu terpaut 12 tahun dari Lukman. Bu Laras pernah cerita ke ibunya bahwa setelah aborsi ia sering bermimpi melihat anak kecil berdiri di ujung ranjang menangis terseduh-seduh. Jadi saat hamil lagi ia memutuskan untuk melahirkannya entah laki-laki atau perempuan. Alhasil, keluarga itu tetap memikul karma 3 anak laki-laki sejak saat itu. Meskipun anak laki-lakinya 3, keluarga mereka tetap kaya raya dan karir Pak Kosim terus menanjak. Ada yang pernah menggoda Bu Laras, wah bapak punya anak perempuan dititipkan di mana tuh? Bu Laras hanya membantah dalam hati, anak mereka itu 4 laki-laki semua, bukan 3, menghitung yang digugurkan. Setelah melahirkan si bungsu, Bu Laras langsung steril. Sejak itu ia tak lagi cemas kebobolan. Meskipun kecil posturnya, Pak Kosim itu gesit urusan ranjang, karir, dan urusan menekan anak istrinya. Bicara soal pengajian anak yang digugurkan, itu juga cerita panjang. Saat Pak Kosim berumur 49 tahun, suatu hari dalam perjalanan pulang dari markas logistik militer naik Toyota 7 penumpang, Pak Kosim melihat seorang perempuan menuntun anak kecil menyeberang jalan. Ia yakin sudah menginjak rem, tapi kenapa mobilnya tetap meluncur kencang? Setirnya kaku, ia panik membanting setir ke kiri sekuat tenaga. Hasilnya mobil terhindar dari menabrak orang, tapi moncong mobilnya menabrak pembatas rel kereta hingga ringsek. Dadanya terbentur setir, beruntung nyawanya selamat dan tidak membunuh orang. Setelah kejadian itu, ia pergi ke orang pintar, kiai, dukun. Orang pintar itu bilang roh bayi yang digugurkan itu marah karena hak hidupnya dirampas. Seharusnya anak itu reinkarnasi lagi di keluarga itu untuk bikin hancur lebur. Tapi ternyata kedahuluan adiknya yang bungsu lahir. Kalau tidak segera dibuatkan nisan dan didoakan dikirim doa tahlilan rutin, anak itu akan membuat sekeluarga hidup segan mati tak mau. Bu Laras menceritakan hal itu pada suaminya, tapi Pak Kosim menepisnya, musyrik, mistis nggak jelas, nggak percaya aku. Namun minggu depannya, saat ia sedang menuruni tangga menuju dapur untuk makan malam, ia melihat bayi merah tergeletak di anak tangga paling bawah. Hal itu membuat langkahnya kacau, ia melompati anak tangga dan jatuh gedebuk. Tangannya menahan beban tubuhnya hingga tulang pergelangan tangannya patah.
Saat terjatuh, ia sempat melihat sekelebat bayangan bocah laki-laki berpegangan pada tangga melambaikan tangan seperti menyapa. Setelah kejadian itu, barulah Pak Kosim merasa takut dan mempertimbangkannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan selamatan, memasang nisan dan rutin mengadakan tahlilan. Sejak saat itu keluarga mereka tenang. Pada hari pengajian itu Nadia sedang ngidam parah, mulutnya pahit. Saat sedang memotong nanas untuk ibunya membuat acar nanas, es buah, tiba-tiba ia sangat ingin memakannya. Melihat nanas kuning yang harum dan saat ada orang di dapur, Nadia mencomot sepotong dan mengunyahnya lahap. Sialnya, saat itu Pak Kosim turun dan memergokinya makan nanas sembunyi-sembunyi. Seketika itu juga Pak Kosim memberikan ceramah panjang lebar tentang tata krama dan kesopanan manusia. Makan itu harus duduk yang benar, bukan nyomot pakai tangan dari dapur lalu dibawa makan keluar kayak anak kelaparan. Benar-benar memalukan. Hari itu karena kesal, Nadia mengadu pada suaminya, tapi suaminya malah memotong. Bapak marah ya wajar, perempuan gak boleh makan nyomot dari dapur gitu. Sejak itu ia berjanji dalam hati tidak akan curhat apapun pada suaminya. Benar atau salah orang tua Lukman adalah yang paling benar dan Nadia pada akhirnya hanyalah pakaian yang bisa diganti. Meski menyimpan amarah, Nadia tetap harus menggigit bibir bertahan hidup bersama suaminya di atap yang sama dengan mertuanya. Ketika masa libur lebaran usai, apartemen dinas itu ternyata disewakan lagi dan kontraknya diperpanjang oleh Pak Kosim. Bukannya diberikan pada Lukman dan Nadia untuk mandiri seperti harapan mereka. Pak Kosim berdalih kepada keluarga besan keluarga Nadia. Rumah kami ini kan 5 lantai dan luas. Masa nggak ditinggali dan malah milih tinggal di luar? Apalagi ini mau punya anak, butuh orang untuk bantu urus bayi. Bu Laras akan menyerahkan urusan toko ke 3 anak laki-lakinya secara bergantian untuk dikelola. Sekarang kan udah ada CCTV, nggak perlu nongkrong di toko. Biar anak-anak itu kuliah sambil belajar bisnis, biar pintar. Pak Kosim juga bilang dalam hidup kalau nggak berbisnis nggak bakal kaya. Meski anak-anaknya punya kerjaan pegawai negeri, militer, kalau mau kaya ya harus dagang. Rumah di Tanah Abang yang dekat stasiun sangat cocok untuk bisnis grosir. Ayah dan ibu akan serahkan ke anak-anak laki-laki bergantian. Ayah akan gaji mereka berdasarkan barang yang terjual. Kalau ada anak yang bisa dapat pelanggan grosir besar, untungnya boleh diambil semua. Mendengar itu, siapa yang tidak suka? Ketiga putra Pak Kosim berlomba-lomba mencari pelanggan grosir pakaian, sepatu, dan sejak saat itu toko Bu Laras makin maju. Sebulan untung bersih bisa ratusan juta. Karyawan part-time ada belasan orang bergantian melayani pembeli langsung maupun packing paketan online. Pelanggan grosir ambil ratusan pasang sepatu tiap hari. Bu Laras tak perlu lagi turun langsung menjaga toko seperti dulu. Sehari-hari ia di rumah buka HP memantau CCTV pelanggan yang keluar masuk. Barang laris, bayar gaji karyawan puluhan juta. Melihat itu, Bu Laras menyuruh menantunya, kamu resign aja dari kerjaan guru honorer apalah itu, pulang aja ikut suami, dan adik-adikmu jualan di toko. Toko udah punya pegawai, masa kamu milih jadi guru dengan gaji receh yang buat bayar bensin aja mungkin gak cukup. Bu Laras bicara begitu karena ia jengah melihat menantunya setiap hari berdandan rapi pakai baju dinas. Rok pergi pagi pulang sore. Ia curiga dalam hatinya entah benar kerja atau keluyuran. Dunia pendidikan zaman sekarang menurut kabar yang ia dengar banyak skandalnya. Ada guru yang selingkuh, ada kasus kepala sekolah melecehkan siswa, guru di daerah terpencil, ada juga guru yang harus menemani tamu, apalagi menantunya ini cantik, tinggi, dan berpenampilan menarik. Meski sekarang sedang hamil, siapa tahu setelah melahirkan ia akan terjerumus ke pergaulan bebas yang memalukan. Tapi Nadia menolak. Ia bilang orang tuanya sudah membiayainya sekolah tinggi-tinggi untuk mendapat gelar sarjana pendidikan. Walaupun gajinya kecil, profesi guru itu jauh lebih terhormat dan mulia daripada pedagang sepatu. Setiap hari ia pergi bekerja, meninggalkan tatapan menyelidik ibu mertuanya dan suara gemeretak gigi menahan kesal ayah mertuanya di belakangnya. Nadia terus mengajar sampai hari persalinannya tiba dan menyambut anak pertamanya di suatu hari akhir musim hujan. Seorang bayi laki-laki tampan seberat 3,4 kg yang mewarisi fitur-fitur indah kakek dan nenek dari pihak ayah. Seluruh keluarga bersukacita menyambut pangeran kecil, cucu laki-laki pertama, cucu mahkota, di garis keturunan keluarga Pak Kosim. 1 bulan setelah melahirkan, masa nifas, di suatu malam Nadia merasa sangat haus dan meraih teko air di kamar. Tapi ternyata sudah kosong. Karena suaminya sedang piket malam di markas, Nadia berjalan pelan menuruni tangga untuk mengambil air minum di bawah. Baru sampai di tengah tangga, melewati kamar mertuanya yang pintunya sedikit terbuka, ia mendengar Pak Kosim mendesis kesal. Ibu kasih tahu adik iparmu si Lestari itu nyari istri buat keponakannya kok malah bawa masuk pembawa sial ke rumah ini. Ada gitu menantu perempuan yang kurang ajar, pemalas dan gak punya kesadaran.
Menantu macam apa selama 3 hari lebaran nggak nyentuh kerjaan sedikit pun. Gelas nggak tahu dicuci sampai bapaknya yang nyuci. Rumah nggak tahu disapu dan dipel, cuma tahu makan terus duduk peluk HP. Sampai sekarang melahirkan udah sebulan nifas. Kerjaannya cuma tiduran terus di kamar, nggak mau sentuh kerjaan apa-apa, bikin muak liatnya. Dia itu menantu, bukan ibu mertua atau nenek moyang yang harus dilayani bapak ibu mertuanya. Bener-bener sial keluarga kita. Dapat dia. Suara serak bularas menimpali dengan keluhan. Saya juga udah capek banget. Menantu kok malasnya kayak penderita kusta. Tiap hari 3 kali diantarkan nasi sampai ke depan mulut, tapi nggak pernah ada kata terima kasih keluar dari mulutnya. Mukanya setiap saat cemberut ditekuk kayak baju belum disetrika. Pas mau melahirkan, lihat mukanya aja bikin enek. Makan aja milih-milih kayak putri raja. Benar-benar keluarga kita sial, masukin beban ke dalam rumah. Nadia yang kebetulan memegang HP di tangannya, mendengar ayah dan ibu mertuanya memakinya dengan kejam. Ia berhenti menyalakan aplikasi perekam suara dan merekam seluruh percakapan mereka. Ia gemetar karena marah. Bagaimana bisa di zaman sekarang ini masih ada mertua sekejam itu pada menantunya? Menghitung untung rugi dari hal sekecil apapun. Kalau begini mereka bukan cari menantu tapi cari pembantu. Bagaimana ia bisa bertahan hidup? Nadia kembali ke kamarnya. Ia gemetar menahan amarah, berpegangan pada pegangan tangga menahan tubuhnya. Hati ibu muda itu terasa teriris. Apakah ia sudah salah langkah? Apakah ia telah menginjakkan kakinya ke jebakan yang dikira taburan bunga? Ia merenungkan sebulan terakhir. Masa iya tiap hari 3 kali makan sayur bening daun katuk, daging ayam direbus atau daging sapi kecap tanpa menu bergizi lain untuk ibu menyusui? Itu disebut pengorbanan besar? Setiap hari ibunya sendirilah Bu Hana yang membuatkan tim ayam kampung, ikan gabus, sup iga sapi, lalu mengantarkannya untuk Nadia makan. Kadang ibunya yang antar langsung, kadang ayahnya, kadang kakak iparnya, kadang dikirim lewat GoFood, GrabFood. Seluruh pakaian bayi, popok dan perlengkapan bayi adalah belian ibunya sebelum ia melahirkan. Susu ibu hamil, susu formula bayi juga ibunya yang beli. Selama berbulan-bulan jadi menantu, di rumah ini selain makan ala kadarnya yang penting untuk bertahan hidup. Makanan bergizi apa yang pernah dimasak mertuanya untuknya. Setiap hari saat jam makan, ibu mertuanya akan menaruh sayur rebus, telur rebus, daging kecap ke dalam mangkuk besar dicampur saus tiram, kecap asin makanan yang sebenarnya sangat membuat Nadia mual lalu mengantarnya ke atas kamar. Alasannya, ibu nggak mau bayi kedinginan atau kena debu angin di bawah. Bularas juga bicara lantang saat orang tua dan saudara Nadia datang menjenguk, saya harus kurung dia di kamar minimal 40 hari nifas. Supaya dia nggak kena angin dingin, biar nanti tuanya badannya nggak gampang sakit kayak zaman kita dulu, Bu. Nadia awalnya percaya, ia pikir ibu mertuanya bicara jujur dan benar-benar peduli. Ternyata itu cuma omong kosong pencitraan. Di belakang, mertuanya memakinya pemalas dan tukang mengandalkan orang lain. Rasa sesak dan amarah meluap. Nadia hanya bisa membenamkan wajahnya di bantal, menangis dalam diam. Setelah beberapa saat menangis, ia tiba-tiba bangkit, menyalakan HP dan menelepon suaminya. Mas Lukman, kamu pulang sekarang juga dan bawa aku sama anak kita keluar dari rumah ini. Aku gak bisa tinggal di sini sehari lagi pun. Orang tuamu sudah kelewatan. Aku udah rekam semuanya di HP. Kamu pulang dan dengar sendiri sebaik apa orang tuamu. Selesai bicara, ia memasukkan pakaian, popok, dan perlengkapan bayi serta dirinya ke dalam koper, menunggu suaminya pulang. Kali ini ia bertekad harus melawan, harus berubah. Ia tak bisa terus-terusan menahan diri. Kakek dan nenek ini benar-benar luar biasa manipulatif. Mulutnya manis bilang sayang menantu sayang cucu, tapi dompetnya tertutup rapat. Di belakang malah menusuk, menyindir, dan mencaci. Membantu sedikit saja pamrihnya luar biasa seolah sudah melakukan pekerjaan paling berat di dunia. Kalau begitu ia tidak butuh lagi, ia akan keluar dari rumah ini entah pulang ke rumah orang tuanya atau mencari kontrakan. Dulu pamer punya rumah 5 katanya mau dikasih 1 kalau mau pisah. Omong kosong. Ujung-ujungnya disewakan buat masuk kantong sendiri. Menyuruhnya berhenti jadi guru buat jaga toko, itu sih mau cari pegawai gratisan. Uang dipegang erat-erat oleh ibunya, bilang mau digaji, tapi itu cuma omong kosong biar kedengaran keren, mana pernah ada gaji yang turun. Untung beberapa bulan ini dia ada gaji guru dan orang tuanya sesekali memberinya uang jajan, kalau tidak mana bisa beli kebutuhan bayi. Mengharap gaji dari suaminya, mimpi. Bayinya, darah dagingnya yang tak punya kemiripan satupun dengan wajahnya sedang tidur nyenyak. Ia merasa kasihan sekaligus sebal. Kenapa sih wajahmu mirip banget sama nenek dan bapakmu? Nadia menggendong bayinya dan berdiri di pintu kamar mertuanya, sengaja bicara dengan suara lantang agar mertuanya di dalam kamar mendengar. Bapak ibu gak perlu menjelek-jelekan saya di belakang seperti itu. Kalau bapak dan ibu gak suka sama saya, mulai malam ini saya pindah keluar.
Saya dan bayi saya akan pergi hari ini juga biar bapak dan ibu nggak sakit mata lihat saya. Pak Kosim dan Bu Laras kaget alang kepalang melihat menantunya yang biasanya diam bagaikan nebo kering itu kini menarik koper sambil menggendong cucu mereka yang sedang tidur pulas berjalan lurus turun ke lantai bawah. Nadia meletakkan koper di dekat pintu utama lalu menyalakan HP dan menelepon saat terdengar nada sambung. "Kamu cepat pulang dan bawa aku keluar dari sini sekarang juga," teriaknya ke suaminya di telepon. Lalu ia menoleh pada Bu Laras dengan tatapan tajam dan formal, "Ibu mertua yang terhormat. Selama ini saya numpang melahirkan dan merepotkan, tidak bisa mengerjakan apa-apa, bahkan membuat ibu repot melayani saya. Sekarang saya pamit untuk sewa kontrakan saja, nggak mau merepotkan bapak dan ibu lagi. Tolong ibu kembalikan emas kawin saya yang ibu tahan waktu resepsi itu." "Emas apaan? Emas kawinmu itu udah ibu kasih ke suamimu buat modal kulakan barang toko dari dulu. Ibu nggak pegang emasmu," bantah Bu Laras mentah-mentah, matanya melotot tajam melihat menantunya malam-malam berani membawa cucunya pergi. Pak Kosim yang melihat sikap menantunya yang kurang ajar dan memberontak ini langsung berteriak marah. "Kalau kamu mau pergi, silakan pergi. Tapi tinggalkan cucuku di sini. Emangnya aku ngomong ada yang salah sampai kamu berani-beraninya mau bawa pergi cucuku? Bapak ngomong apa bapak tahu sendiri, salah atau benar bapak pikir sendiri. Kalau bapak dan ibu merasa keberadaan kami jadi beban dan pembawa sial, mulai sekarang saya ngontrak di luar biar bapak ibu tenang. Saya nggak tahu ibu jual emas saya atau ibu kasih ke siapa, yang saya tahu ibu ngambil 100 gram emas murni dari badan saya pas resepsi. Sekarang kembalikan biar saya bisa pakai buat sewa kontrakan buat saya dan suami saya. Kami nggak akan berani ngerepotin bapak ibu lagi," ucap Nadia sambil menangis. Bayi di gendongannya yang terbangun karena suara keras mulai menangis kencang. Bu Laras mengotot balas berteriak, "Kalau kamu mau minta emas itu balik, suruh bapak ibumu datang ke sini baru aku kasih. Kalau kamu mau pergi, pergi sana tapi cucuku tinggal. Dasar menantu kurang ajar, udah dilayani kayak raja berbulan-bulan, sekarang kamu bilang mau pergi ya pergi. Sopan santun dari mana kamu? Hah? Ibumu gak bisa ngajarin kamu ya? Dasar gak tahu diri. Tinggalin cucuku dan kamu angkat kaki dari sini." Nadia mendongakkan wajahnya dan balas berteriak tak kalah keras. "Ibu ini aneh ya? Dia itu memang cucu ibu tapi dia anakku. Di mana ada anakku harus ada di situ. Hak apa ibu mau nahan anakku?" Bu Laras menerjang maju berniat merebut bayi dari tangan Nadia. Tapi Pak Kosim dengan dingin menahannya. "Biarkan dia pergi kemanapun dia mau. Kalau sudah pergi jangan pernah injakan kakimu ke rumah ini lagi. Pergi. Kalau kamu jago bawa anakmu pergi malam ini juga. Rumah ini gak sudi nampung anak kurang ajar dan gak berpendidikan kayak kamu." Lukman yang menerima telepon istrinya panik. Ia segera lapor pada komandannya, minta izin pulang mendesak untuk melihat apa yang terjadi pada istri dan anaknya di rumah, mengapa istrinya terus menangis sambil menelepon mendesaknya pulang saat itu juga. Selama beberapa bulan ini, ibunya sering mengeluh kalau istrinya itu kayak orang bisu, keluyuran masuk keluar rumah tanpa bersuara. Pernah ibunya lagi menyapu lantai, Nadia lewat begitu saja tanpa menyapa. Nadia langsung naik ke kamar, sampai ibunya harus naik ke atas memanggilnya turun untuk makan. Suatu hari saat Pak Kosim sedang piket di luar, ibu dan anak itu makan berdua dan Nadia beralasan gak enak badan, gak mau makan. Ibunya memperingatkan Lukman, "Kamu didik tuh istrimu." Saat Lukman bertanya pada istrinya yang sering menangis diam-diam, Nadia selalu mengeluh ayah galak, ibu pelit, lalu mendesak Lukman untuk memisahkan diri dan tinggal sendiri. Lukman sudah mencoba meminta izin pada orang tuanya untuk tinggal terpisah, tapi ayah dan ibunya menolak mentah-mentah. Ibunya beralasan, "Uang kita belum berlebih, ngapain harus buang uang jutaan buat sewa tempat lain pada rumah ini kosong dan luas? Apalagi mau punya anak, ibu bisa bantu jagain dan urus. Emangnya kamu ngerti apa soal ngurus bayi?" Lukman juga ingat Bibi Lestari pernah mencoba membujuk ibunya. Saat acara 7 bulanan Mitoni di keluarga istri, Bibi Lestari bilang, "Mbak aku ini kan yang ngejodohin mereka dan aku juga adik ipar Mbak, aku mau kasih masukan. Dulu aku dan Mbak habis nikah langsung dikasih rumah buat mandiri sama mertua kita. Tinggal terpisah itu mengurangi gesekan, malah bikin saling kangen dan makin sayang. Orang tua juga gak pusing karena dua generasi punya pemikiran yang beda banget. Anak-anak yang mandiri bakal punya rasa tanggung jawab lebih tinggi. Lihat tuh di luar sana berapa banyak keluarga hancur berantakan karena tinggal sama mertua. Mending Mbak pisahin aja mereka biar mandiri. Soal nama sertifikat rumah gampang, anggap aja minjemin rumah buat ditempati. Nanti kalau tiga-tiganya udah nikah baru diurus. Siapa yang berbakti dikasih lebih, yang bandel dikasih dikit, atau kasih rata aja biar nggak pada iri." Bibi Lestari sudah menganalisis kerugian dan keuntungan tinggal dengan menantu, tapi Bu Laras menolak. "Halah, tinggal sama mertua tuh enak kayak di surga. Mandiri apaan? Nanti si Wahyu, si Bayu kalau nikah juga harus tinggal bareng semua biar akrab. Pas bangun rumah ini kan bapaknya udah mikir tiap lantai ada ruang tamu sama toilet.
Satu keluarga satu lantai tinggal bareng 4 generasi, buyut, kakek, ayah, anak, biar kekeluargaannya kuat. Bahkan Bu Marni, teman dekat ibunya juga pernah menasihati. Saya sih lebih suka bebas, saya usir anak-anak saya buat misah. Biar mereka ngontrak atau nyicil KPR. Ngapain tinggal bareng biar saya disuruh jadi babysitter gratisan jaga cucu? Kalau mereka pisah saya bisa nongkrong ngopi dengerin live music sama teman-teman. Emang sih kadang main sama cucu itu asyik, tapi kalau ujung-ujungnya harus capek seharian terus kita usir juga nggak mungkin. Namanya orang tua ya dimanfaatin anak. Saya lihat ibu sama menantu nggak cocok. Mending suruh pindah aja biar kepala nggak pusing, biarin mereka ngurus hidupnya sendiri, Bu. Tapi ibunya bersikeras pada pendiriannya. Keluarga harus kumpul. Sekarang kejadian buruk itu benar-benar terjadi. Istrinya memberontak dan tak mau mengalah lagi. Di luar malam telah larut, tapi udara awal kemarau di Jakarta sangat panas dan menyesakkan. Arus kendaraan bermotor di jalanan ibu kota masih padat dengan sorot lampu yang bersilangan. Pasangan kekasih yang berpelukan erat di motor melaju menembus malam mencari angin atau tempat nongkrong untuk memadu kasih. Ada juga keluarga kecil dengan anak balitanya berjalan santai, serta orang-orang seperti Lukman yang melaju panik menuju rumahnya. Mereka pulang ke tempat yang disebut sarang hangat untuk menemui orang terkasih. Sementara Lukman panik karena harus menyelesaikan perang dunia antara istri dan orang tuanya. Begitu memarkir motor, ia melihat istrinya menggendong anak di satu tangan dan menarik koper dengan tangan lain. Matanya bengkak menangis. Ayah dan ibunya berdiri dan duduk di ruang tamu dengan wajah marah memerah. Lukman menarik koper ke sudut ruangan dan menggandeng istrinya naik ke atas. Ada apa sih? Besok siang kan bisa dibicarakan. Kenapa harus malam-malam begini bawa anak bayi keluar? Kalau kena angin malam anak kita sakit gimana? Lalu ia berpaling pada orang tuanya, mohon maaf ayah ibu, masalahnya kita bicarakan besok saja. Ini sudah larut malam, ayah dan ibu istirahatlah. Pak Kosim melotot marah pada putranya, tapi kemudian terdiam dan memerintahkan Bularas untuk kembali ke kamar. Ia berusaha menekan amarah yang menyala-nyala seperti api di dadanya. Benar-benar keluarganya sedang kena sial, mendapat menantu yang tak tahu aturan, yang menginjak-injak kepala orang tua dan tak menghargai siapapun. Selama berbulan-bulan ini, ia dan istri sudah sangat bersabar menghadapi wajah masam yang ditekuk seperti baju basah. Anak perempuan pemalas tak tahu balas budi, tak tahu diuntung. Apa haknya malam-malam begini menelepon dan memaksa suaminya yang bertugas di instansi militer pulang dadakan seolah suaminya ini pengangguran. Benar-benar beban. Dia mau usir ibunya sekalian, lalu carikan istri baru buat anaknya. Apa dia pikir Pak Kosim takut? Di kamar, Nadia menunjukkan rekaman HP-nya pada suaminya. Dengerin nih, denger sendiri biar kamu tahu sifat asli bapak ibumu. Aku minta pisah rumah dari dulu, kamu nunda-nunda terus gak tegas, akhirnya jadi begini. Besok kamu harus cari kontrakan buat aku. Aku udah gak tahan lagi. Dan semua emas kawinku kamu harus ambil semuanya. Termasuk emas 20 gram yang ibumu bilang dikasih ke kita dari tabungannya, kamu harus ambil semua. Lukman mendengarkan setiap kalimat yang diucapkan orang tuanya di rekaman itu. Ia kasihan istrinya terluka batinnya. Tapi di sisi lain ia merasa omongan orang tuanya gak ada yang salah. Jelas-jelas sejak menikah sampai hamil, pekerjaan berat dan yang bersentuhan dengan bahan kimia pembersih di rumah semuanya dikerjakan ibunya. Kadang ia dan adik-adiknya bantu bersih-bersih kalau libur buat meringankan beban ibu mereka. Ayahnya... Sejak ada menantu, ayahnya sudah sangat berubah jadi lebih sabar, nggak pernah main tangan lagi kayak dulu. Sekarang ia harus bagaimana? Kalau istrinya ngotot pisah rumah, pasti orang tuanya akan memutuskan hubungan dengan mereka dianggap durhaka. Tapi kalau terus tinggal bersama, istrinya pasti nggak akan sanggup. Benar-benar maju kena mundur kena antara cinta dan bakti, ia bingung harus condong kemana. Ia juga nggak paham kenapa orang tuanya nggak membiarkan mereka mandiri saja, kenapa harus memaksakan tinggal bersama dengan alasan biar akrab. Akrabnya belum kelihatan, pusingnya sudah luar biasa. Malam itu Lukman memeluk dan menenangkan istri mungilnya yang keras kepala. Nadia memeluk erat bayu kecil yang baru berusia sebulan lebih, berkulit putih dan bibir merah yang sedang menyusu rakus hingga perutnya kenyang lalu tertidur pulas. Kekhawatiran Lukman terjadi. Keesokan paginya Nadia bersikeras menyuruh suaminya memesan taksi online. Rencananya mereka akan menginap sementara di warung tempat orang tua Nadia berjualan, lalu mencari kontrakan dan menolak mentah-mentah untuk minta maaf pada mertuanya seperti isi pesan WA Bularas ke Lukman. Isi pesannya, suruh istrimu turun minta maaf ke ayah biar rumah ini tenang. Kalau dia mau ngontrak di luar, nunggu ayah reda marahnya. Tadi malam ayah marah besar. Anak nggak tahu sopan santun. Mendengar istrinya mendesak memanggil taksi dan menolak mengalah, Lukman menggeleng frustrasi. Ya udahlah, biarin aja nginap di sana beberapa hari, nanti kita pikirin lagi. Maka berangkatlah Nadia dan si kecil Bayu ke tempat orang tuanya.
Setelah itu, ia menyewa kontrakan dan memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi ke rumah Bularas. Mendengar kejadian itu, Bibi Lestari segera mendatangi rumah kakak-kakaknya untuk mencari jalan damai. Ia berkata pada suaminya, "Paman Nanang, benar kata pepatah orang tua dulu. Di dunia ini ada 4 kebodohan. Jadi mak komblang, jadi penjamin utang, memelihara burung perkutut, dan menanam sirih. Yang paling bodoh ya jadi mak komblang, apalagi buat keluarga sendiri." Keluarga pihak Nadia, Pak Tanto dan Bu Hana sering meminta Bibi Lestari untuk membujuk Besan agar memisahkan anak-anak mereka. Segala kekesalan Nadia pada keluarga mertuanya dilimpahkan padanya, terutama soal kerasnya Pak Kosim dan pelitnya Bularas. Di sisi keluarga Lukman, kakak iparnya Bularas dan suaminya juga terus mengeluhkan menantu yang pemalas dan kurang ajar yang bikin kacau rumah tangga mereka yang katanya tradisional dan terhormat itu. Bibi Lestari harus menenangkan pihak sini dan membujuk pihak sana, tapi hasilnya nihil. Sekarang ditambah ia mendengar kakak iparnya, Bularas, memaki-maki menantunya yang mau kabur tengah malam. Lalu besoknya si menantu kurang ajar tak mau minta maaf dan seenaknya membawa cucu merah pergi mengontrak di luar. Lalu keluarga Besan, keluarga Nadia disebutnya keluarga tak berpendidikan yang gak bisa mendidik anak. Sejujurnya ini juga karena pemikiran dangkal Bibi Lestari. Ia kira kakak iparnya yang kaya raya, banyak rumah dan banyak uang pasti akan membagi hartanya untuk anak-anaknya, sehingga keponakannya Nadia bisa hidup enak. Siapa sangka, meski ia sudah menganalisis dan membujuk berbagai cara, kakak iparnya itu tidak mau dengar. Ia egois, menahan harta dan menyembunyikannya. Benar-benar semakin kaya semakin serakah. Menantu zaman sekarang berpikir realistis dan pragmatis. Mana mau disuruh sabar tertindas kayak zaman nenek moyang dulu. Sekarang keponakannya bawa cucu ngontrak, Bibi Lestari tak berani menatap wajah kedua belah pihak keluarga, baik keluarga kakaknya sendiri maupun keluarga kakak iparnya. Benar-benar bodoh, sangat bodoh. Tali kekeluargaan dua keluarga kini setipis jaring laba-laba. Entah apakah ia masih punya kekuatan untuk menarik kembali rumah tangga keponakannya yang berada di ambang kehancuran. Bibi Lestari juga teringat kejadian akhir tahun lalu saat Pak Kosim dan Bularas merenovasi halaman dan jalan masuk rumah warisan leluhurnya di kampung yang berujung cekcok besar dengan tetangga belakangnya. Ceritanya dari dulu jalan masuk rumah leluhur Pak Kosim dan rumah Pak Nanang tetangga adalah gang bersama, ada selokan kecil untuk membuang air ke empang desa. Tapi Pak Kosim tiba-tiba membangun tembok pagar dan meninggikan halaman rumahnya menutup akses keluar rumah Pak Nanang. Pak Nanang yang sedang pergi beberapa hari pulang-pulang kaget karena gangnya ditinggikan menutupi akses rumahnya. Gang itu aslinya memang tanah keluarga Pak Nanang. Rumah leluhur keluarga Pak Kosim awalnya punya akses langsung ke jalan besar, tapi karena Pak Kosim membangun ulang rumah itu agar megah sebagai tempat kumpul keluarga rumah pusaka, Pak Nanang setuju mereka memakai geng itu bersama demi arah rumah yang bagus. Siapa sangka, setelah selesai dibangun, Pak Kosim diam-diam membuat sertifikat tanah SHM, memasukkan gang itu ke dalam sertifikat tanahnya sejak kapan tak ada yang tahu. Lalu ia meninggikan gang, membuat rumah Pak Nanang jadi seperti kolam kalau hujan turun karena air tak bisa keluar. Pak Kosim bertindak semena-mena tanpa memikirkan orang lain, sehingga Pak Nanang melaporkannya ke balai desa. Disitulah Pak Nanang baru tahu bahwa gang tanahnya sudah hilang berpindah tangan. Rasa sesaknya luar biasa, rasanya ingin bawa golok ke rumah Pak Kosim untuk menuntut balas karena perampasan di siang bolong ini. Apa karena dia orang kaya jadi bisa menutupi langit dengan satu tangan? Pak Nanang akhirnya menyatakan tidak mengizinkan keluarga Pak Kosim lewat gang itu dan menuntut tanahnya dikembalikan dengan cara mengumpulkan tanda tangan warga bahwa gang itu miliknya. Orang desa, kecamatan semua turun tangan, namun pihak desa ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi, mereka meminta Pak Kosim memasang pipa beton bawah tanah agar air dari rumah Pak Nanang bisa mengalir keluar seperti dulu. Setelah ribut berminggu-minggu, akhirnya keluarga Pak Kosim terpaksa menggali jalan beton yang baru dicor untuk memasang pipa air rumah Pak Nanang. Tapi setelah kejadian itu, kedua keluarga jadi musuh bebuyutan, saling melotot kalau bertemu, membuat warga desa bergosip dan mencibir Pak Kosim sangat serakah. Hidup tanpa tenggang rasa bertetangga, merampas tanah secara terang-terangan membuat Bibi Lestari dan suaminya malu karena kelakuan kakak iparnya. Istri Pak Nanang kalau ketemu Bibi Lestari sering menarik bajunya dan mengeluh, "Gila bener ya, kok kakak iparmu serakah banget sih? Mau ngerampas gang nutup jalan orang gitu aja. Mentang-mentang punya duit terus bisa seenaknya nutupin hukum, udah biasa korupsi pas masih dinas, sekarang mau merampok juga." Bibi Lestari mendengarnya cuma bisa meringis dan berkata, "Ya setiap orang kan sifatnya beda-beda, saya selaku adiknya bisa apa coba?"
Beberapa hari ini mendengar rumah tangga keponakannya ribut lagi, ia makin cemas. Jadi pas akhir pekan ia naik bus ke Jakarta untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ia punya kekuatan untuk menasihati keponakan perempuannya yang keras kepala itu? Apakah kakak iparnya mau mendengarkannya dan memaafkan menantunya atau memberi mereka rumah biar nggak perlu bayar sewa kontrakan mahal? Dan apakah kakak sepupunya Pak Tanto dan Bu Hana mau mengalah dan menemaninya pergi minta maaf? Dengan perasaan gelisah, Bibi Lestari duduk di bus yang melaju ke ibu kota di tengah hari musim kemarau yang gerah. Bu Hana, karena sudah bertahun-tahun jualan di pasar dan makan asam garam kehidupan, bukanlah tipe orang yang lembek dan penurut. Selama ini ia menyuruh putrinya bersabar hanya demi kebaikan masa depan anak cucunya. Tapi ternyata semakin ia menyuruh putrinya mengalah, besannya malah semakin ngelunjak. Di depan orang mulutnya manis bilang peduli anak cucu. Di belakang mencibir, menggosip, dan menghina menantu habis-habisan. Pamer punya banyak rumah tapi nggak mau ngasih buat anaknya. Malah dipegang erat-erat kayak lintah darat. Selama sebulan putrinya masa nifas, setiap hari Bu Hana mampir untuk mengecek makanan apa yang dimakan putrinya. Putrinya diam-diam memotret dan mengirim foto piring makanan dari ibu mertuanya. Bu Hana nggak habis pikir, meskipun lauknya cuma ayam dan sayur, kenapa besannya itu nggak menatanya di piring yang pantas dan rapi. Tapi agar putrinya nggak sedih, ia selalu berkilah, biar praktis nggak banyak cucian piring. Ia juga pernah bilang ke besannya, tiap hari mumpung saya masak di warung, saya sekalian buatin kaldu atau tim ayam buat ibu menyusui. Jadi ibu nggak usah capek-capek masak. Bu Hana kasihan pada putrinya, padahal jarak dari warungnya ke rumah besan itu 20 km, bukan jarak yang dekat. Apalagi kalau warungnya lagi ramai, ia sangat repot. Tapi mengingat itu darah dagingnya, ia harus merawatnya. Ia juga ingin menjemput putrinya dan cucunya untuk tinggal di warungnya. Tapi asap arang dan polusi sangat berbahaya buat kesehatan bayi. Jadi ia mengurungkan niat. Wajarlah setiap anak perempuan yang baru melahirkan pasti ingin dirawat ibu kandungnya sendiri. Apalagi masalah merampas semua emas kawin putrinya yang sekarang gak mau dikembalikan. Ingin merampas harta itu dan beralasan muter-muter. Kadang bilang udah dipakai suaminya buat modal kulakan. Kadang bilang bapak ibunya harus datang dulu baru dikasih. Memangnya besan ini sudah gila atau bagaimana? Suami istri itu masih tinggal bareng, makan bareng. Alasan dipakai suaminya buat kulakan toko itu maksudnya apa? Toko itu kan milik mertuanya. Masa anaknya harus jual emas kawin istri buat modal dagangan ibunya? Nggak masuk akal. Waktu ngambil emas itu disembunyikan di brankas, apa Bu Laras mengundang pihak besan buat menyaksikan? Sekarang pas diminta mengembalikannya kok pakai syarat besan harus datang menagih. Benar-benar serakah tanpa batas. Ratusan gram emas itu hasil keringat dan air mata Bu Hana, hasil bergadang menjaga warung dengan kaki bengkak dan mata merah. Hari-hari kepanasan menjaga kompor arang merebus kaldu, musim hujan kedinginan mencuci ratusan piring, sampai tangannya beku demi membelikan emas buat modal nikah anak perempuannya. Tiba-tiba dirampas begitu saja oleh keluarga ini. Kali ini ibu harus pintar-pintar memintanya balik. Kalau dia nggak mau ngasih, aku bakal bikin ribut sekampung. Kita lihat siapa yang takut. Mereka keluarga perwira militer, takut aibnya kebongkar. Kalau aku cuma pedagang pasar, aku nggak takut apa-apa. Sejak awal saat putrinya pulang sambil menangis dan memutarkan rekaman hinaan dari mertuanya, Bu Hana sudah meledak amarahnya, ingin langsung mendatangi rumah besan dan melabraknya. Tapi suaminya Pak Tanto menahannya dan menyuruhnya menunggu siapa tahu besannya akhirnya mau memisahkan rumah tangga anak-anak mereka. Tapi setelah seminggu putrinya sewa kontrakan, mertuanya tetap gak mau mengembalikan emas atau memberikan rumah. Akhirnya Pak Tanto pasrah menuruti kemauan istrinya untuk mendatangi rumah mereka. Apalagi sekarang ada Bibi Lestari yang datang untuk meluruskan masalah ini. Mediasi 3 pihak. Bibi Lestari sudah bilang Bu Laras janji mau kasih anaknya rumah. Kenapa sampai sekarang belum dikasih? Apa mau nunggu sampai mereka masuk liang kubur baru dikasih? Pak Tanto dan Bu Hana menitipkan warung pada karyawannya, lalu berboncengan motor ke ujung kompleks rumah Bu Laras, berdiri menunggu Bibi Lestari tiba untuk masuk bersama-sama agar urusan ini clear. Saat suami istri itu menunggu sepupu mereka, Bu Omas tetangga sebelah rumah Bu Laras, istri dari mantan atasan Pak Kosim, kebetulan lewat. Kedua ibu ini saling kenal karena Bu Hana sering menyapa saat main ke rumah besan. Bu Omas yang kepo melihat besan tetangganya berdiri di luar, bukannya masuk langsung mendekat dan bertanya. Loh, Bapak Ibu mau ke rumah Pak Kosim ya? Beberapa hari ini saya nggak lihat menantu dan cucunya di rumah tuh. Saya beberapa kali mampir cuma lihat Bu Laras tiduran nonton TV. Nggak sibuk masak dan nyuci kayak biasanya. Mau nanya tapi lupa karena asyik ngobrol. Menantunya sehat kan Bu? Amit-amit jabang bayi, cucunya ganteng banget ya, mirip banget sama bapak dan neneknya.
Karena sedang emosi, Bu Hana yang tahu Bu Omas sering main ke rumah besannya langsung menceritakan semua masalahnya. Setengah berharap Bu Omas bisa memberi masukan dan membujuk Bu Laras agar memberikan rumah buat anak-anaknya, dan setengah lagi ingin menelanjangi sifat serakah dan licik keluarga Pak Kosim di depan tetangganya. Bu Omas ini walaupun di depan terlihat akrab, di dalam hati punya rasa iri dan sebal pada keluarga Pak Kosim. Ya, karena mantan bawahan suaminya ini sekarang jauh lebih kaya, punya banyak rumah dan tanah. Sifat manusia kan begitu, nggak semua orang suka melihat orang lain lebih sukses dari dirinya, apalagi mantan bawahan suaminya. Mendengar cerita Bu Hana, telinga Bu Omas langsung berdenging kesenangan. Penampilan sok alim, keluarga harmonis, terhormat, baik pada menantu. Ternyata itu cuma topeng palsu menutupi keserakahan. Bu Omas mendengarkan dengan saksama keluhan Bu Hana. Isu apakah ibu mertua berhak menyita emas kawin menantu bakal jadi topik arisan paling hot di grup ibu-ibu kompleks nanti sore. Ia yakin tak ada yang bakal setuju. Anak sudah dewasa, bisa mengelola uang sendiri, nggak perlu orang tua nyimpenin, kecuali dititip. Masalah tinggal bareng mertua versus pisah rumah juga bakal jadi bahan gosip seru. Saat obrolan sedang seru-serunya, Bu Laras pulang dari pasar. Sayup-sayup ia mendengar obrolan tentang dirinya yang menahan emas menantunya. Wajahnya langsung terasa panas perih seperti disiram air cabai. Ia berhenti dan menyapa dengan suara keras. Bapak Ibu kalau mau main silakan masuk ke rumah. Kenapa berdiri di jalanan kayak orang pasar begini? Bagaikan tetesan air terakhir yang dituang ke gelas yang sudah penuh, amarah Bu Hana meledak. Iya memang saya orang pasar, keluarga enggak berpendidikan. Keluarga ibu yang banyak gelar, banyak pendidikan tapi cuma cinta sama emas dan uang, enggak peduli sama manusia kan. Pak Tanto segera menarik baju istrinya untuk menghentikannya. Tujuan mereka datang hari ini untuk menyelesaikan konflik antara anak dan besan. Kenapa sekarang malah jadi ajang adu mulut? Sebenarnya kalau Bu Laras cuma bilang mari masuk ngobrol di dalam urusan selesai. Kenapa harus ditambah embel-embel kayak orang pasar? Benar-benar kasar. Pak Tanto tahu istrinya ini orangnya cerewet dan garang, bukan tipe orang yang lemah lembut. Justru karena istrinya sedang berusaha menahan emosi, makanya dia mau diajak mediasi baik-baik. Tapi mendengar hinaan kayak orang pasar, batas kesabaran istrinya jebol dan ia memuntahkan semua kekesalannya. Kalau udah ngehina keluarga kami kayak orang pasar, saya juga nggak peduli lagi. Saya bikin malu keluarga kalian sekalian, biar orang tahu sifat asli kalian yang suka menjilat ludah sendiri. Topeng alim kalian, tapi hatinya busuk serakah. Tetangga di kampung nggak ada yang suka. Hati jahat cuma mau ngerampas harta anak menantu. Lihat duit orang matanya langsung hijau pengen dimasukin kantong sendiri. Di kampung ngerampas tanah tetangga. Di sini ngerampas emas menantu. Anak saya yang bodoh, tapi saya nggak bodoh dan nggak mau ditindas. Udah sampai tahap ini saya hancurin semuanya sekalian. Saya udah negak butuh besan kayak kalian. Bu Hana melepas rem emosinya. Bu Laras wajahnya ungu kebiruan karena marah dan malu dilihat tetangga kompleks. Perumahan ini isinya perwira militer, mayor, letkol, kolonel. Keluarganya selalu disegani karena kehormatannya. Sekarang malah dilabrak dan dimaki-maki oleh besan di depan rumah. Bagaimana ia tidak gila? Kalau tidak memikirkan reputasi suaminya sebagai purnawirawan kolonel, ia pasti sudah maju baku hantam membalas dendam atas kekesalannya selama ini. Udah dikira dapat menantu baik, dapat beban kurang ajar. Memang keluarga nggak berpendidikan. Beberapa tetangga di kompleks mulai membuka jendela dan mengintip keluar. Ada yang berdiri di balkon atas melihat ke bawah dengan rasa penasaran bercampur senang melihat keluarga Pak Kosim yang terkenal disiplin dan ketat itu kini sedang dilabrak besannya seperti ibu-ibu pasar berebut lapak jualan. Mereka mempertajam pendengaran dan melebarkan mata. Bahkan ada yang mengambil HP dan merekamnya untuk jadi bahan gosip nanti. Secara psikologis, orang memang suka penasaran dan senang melihat orang yang tidak disukainya tertimpa musibah. Tepat saat itu, Bibi Lestari tiba dengan ojek online. Ia langsung menarik tangan kakak iparnya Bu Hana dan membawanya masuk ke teras rumah Bu Laras. Ia meratap sedih. Ya ampun Tuhan. Ibu-ibu saya mohon saya sujud sama kalian berdua. Ini apa-apaan? Udah gak ada malu lagi kah? Tuhan di atas sana lagi senyum melihat kalian ribut-ribut panggil-panggil namanya. Cuaca lagi panas mendidih begini masa Tuhan harus buka celana terus ngencingin kalian biar kepala kalian dingin? Ya ampun udah pada jadi kakek nenek kok malah berantem di pinggir jalan biar diketawain orang satu kompleks. Kalau ada salah paham ya masuk ke rumah, duduk, ngobrol baik-baik. Kenapa harus teriak-teriak di jalan begini? Bu Laras yang melihat adik iparnya datang langsung menangis marah. Kamu lihat sendiri Les, kamu lihat nih keluarga baik-baik yang kamu puji setinggi langit itu.
Sekarang kelihatan muka aslinya tukang fitnah, nggak berpendidikan. Anaknya pemalas, rewel. Aku kasihan sama anak cucuku, makanya aku sabar-sabarin. Coba kalau Pak Kosim yang hadapi, udah diusir dari dulu. Menantu macam apa diam kayak patung, masuk keluar rumah nyelonong aja kayak kereta api. Nggak pernah buka mulut buat nyapa sama sekali. Bu Hana juga mengeraskan suaranya maksimal dan berteriak di depan wajah Bibi Lestari. Nah, kamu di sini. Kamu lihat nih keluarga baik-baik, kaya, dan terhormat punya iparmu ini. Kamu muji-muji kakak iparmu ini orangnya setia kawan, punya uang, punya hati. Hah, sekarang ketahuan belangnya, muka dua, serakah. Katanya kerja banting tulang buat anak cucu. Giliran anaknya butuh rumah, malah pelit. Mau dibawa mati tuh rumah buat nimbun kuburan. Dikasih makan beberapa suap aja pamrihnya luar biasa. Soalnya dia udah kerja Rodi. Emangnya dia pernah begadang jagain cucu semalaman? Atau cuman buat gaya-gayaan di foto masukin Facebook biar kelihatan nenek yang baik? Pernah dia masakin menantunya sup ikan gabus atau ayam kampung buat pemulihan nifas? Enggak. Yang ada ibunya sendiri yang harus kepanasan kena debu jalanan bawain makanan dari jauh biar anaknya punya ASI buat disusui cucunya. Terus dia foto bagian mulut, bayi dan hidungnya dipamerin di Facebook. Wah, ini hidung kakeknya, mulut neneknya. Giliran yang bagus-bagus mirip kakek neneknya dari ayah. Giliran urusan cebok berak kencing bagian nenek kakek dari ibunya. Dia beranak 3 tapi ngaku nggak tahu cara mandiin bayi. Akhirnya menantu nggak berpendidikan ini yang harus mandiin. Terus apa kerjanya dia sampai bisa pamrih begitu? Bu Hana benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Tujuan awalnya datang untuk mediasi, meminta besannya memberikan rumah buat anak-anaknya tinggal, kini sudah hancur, berantakan karena kata-kata orang pasar. Sekarang ia hanya ingin menumpahkan semua kekesalannya selama ini biar lega. Setelah ini biar anak perempuannya dia yang urus, cucunya dia yang rawat, nggak butuh kakek nenek dari pihak ayah lagi. Semua keburukan besannya dibongkar habis-habisan di tengah jalan, mengabaikan Bibi Lestari yang menyembah-nyembah minta ampun. Mbak, aku mohon, biarin aku ngomong dulu. Bibi Lestari dengan lembut menasihati Bularas untuk bersabar, lalu beralih menenangkan Bu Hana yang sedang murka ingin membakar rumah itu. Butuh waktu lama sampai kedua ibu itu mau tutup mulut dan saling melotot tajam dengan napas memburu. Bibi Lestari berkata dengan lembut, sekarang begini pendapat saya. Bagaimanapun ini sudah takdir mereka berdua jadi suami istri, takdir kedua keluarga jadi besan. Meskipun saya yang komblangin, mereka kan juga saling kenal dan saling cinta sebelum nikah, bukan karena paksaan. Kalau ada yang salah, ya diperbaiki. Sekarang mereka sudah punya anak, itu tali pengikat mereka berdua. Saya mohon ibu-ibu kasihanilah si Bayu. Kalau sekarang kalian memisahkan orang tuanya, orang dewasa sih bisa move on, tapi bayi sekecil itu apa dosanya? Baru lahir, udah kehilangan keluarga utuh. Tolonglah pikirkan masa depannya. Kedua ibu itu akhirnya seperti balon kempis dan duduk terdiam. Bersamaan dengan itu Pak Kosim pulang. Melihat Bibi Lestari dan mendengar penjelasannya, amarah di hatinya juga sedikit mereda. Tiba-tiba ia merasa kasihan memikirkan si Bayu yang entah bagaimana kabarnya sekarang. Ia berdeham lalu berkata, baiklah, saya dan Bularas akan sepakat memaafkan kejadian ini. Tapi syaratnya, Nadia harus bawa cucuku kembali ke sini dan minta maaf padaku dan Bularas secara pantas. Rumah ini luas banget, kenapa malah ngontrak di luar? Soal misah rumah, saya janji kalau kontrakannya habis tahun depan, saya kasih pinjam sementara buat mereka tinggal, tapi saya belum berikan sepenuhnya. Kalau dia patuh dan sopan, apapun akan saya kasih, saya nggak pelit. Tapi kalau dia kurang ajar, sepeser pun nggak akan saya kasih. Jangan harap bisa nginjak-injak kepala mertua. Dan kalau dia tetap ngotot nggak mau pulang, serai saja. Saya akan carikan istri baru buat anak saya. Rumah saya ini bukan pasar malam yang bebas datang dan pergi sesukanya. Dari tadi Pak Tanto yang menyaksikan istrinya adu mulut dengan besarnya merasa sangat pusing. Bagaimanapun mereka berasal dari kampung yang sama. Kalau mudik lebaran pasti sering berpapasan. Tapi kenapa sekarang jadi cekcok begini dan gak mau saling tegur sapa? Ia tahu istrinya pemarah tapi juga cepat reda, makanya ia terus menahan istrinya agar berhenti bicara. Mendengar analisis Bibi Lestari yang menyinggung soal nasib Bayu, hati Pak Tanto teriris. Bayi sekecil itu baru sebulan usianya. Apakah orang tuanya bakal cerai atau tetap bersama? Anak itu yang paling menderita. Ia sering melihat keluarga yang bercerai, banyak anak yang hidup tanpa ibu atau ayah. Meski orang tua tunggal sudah berusaha maksimal, tetap saja anak itu merasa kesepian, sedih, dan kurang kasih sayang.
Belum lagi kalau orang tuanya sibuk mengurus kebahagiaan barunya, menikah lagi, anak itu bisa terjerumus ke pergaulan salah. Memikirkan nasib cucunya, Pak Tanto menghela napas berat. Kenapa orang dewasa begitu keras kepala mempertahankan ego masing-masing sampai mengorbankan anak cucu? Saat mendengar Pak Kosim akan memaafkan semuanya, Pak Tanto berpikir, ya itu benar. Ia berharap putrinya mau mendengar nasihatnya untuk pulang meminta maaf pada mertuanya demi ketenangan keluarga. Pak Tanto menghela napas, baiklah kalau Bapak sudah bilang begitu, saya harap Bapak dan Ibu bisa memaklumi dan memaafkan semuanya demi anak cucu kita. Setelah berkata begitu, ia pamit pulang. Bu Hana yang tadinya masih marah sedikit tenang saat mendengar nasib si Bayu nanti, ia juga merasa mungkin tindakannya melabrak terlalu berlebihan. Baiklah, aku akan menjauh dulu biar masalah ini reda sendiri, pikirnya. Begitu Pak Tanto dan Bu Hana pergi, Bibi Lestari kembali berusaha membujuk kakak-kakaknya, memohon agar mereka menerapkan metode jauh wangi, dekat bau, tinggal terpisah biar akrab. Ia memohon agar Pak Kosim membatalkan kontrak apartemen dinasnya, agar anak-anaknya bisa tinggal di sana. Keluarga dengan anak kecil paling cocok di apartemen. Nanti kalau anaknya sudah besar dan ibunya mau bekerja lagi, bisa dititip ke TPA, tempat penitipan anak atau nenek dari ibunya bisa bantu jaga di apartemen, sehingga tidak perlu sering bentrok dengan mertua. Tapi Pak Kosim memang tipe orang yang egonya sekeras batu karang. Walaupun angin bertiup kencang dari mana-mana, ia tetap kokoh seperti tungku berkaki tiga. Meski adik iparnya membujuk, merengek, menganalisis sampai menangis, ia tetap bersikeras. Syarat utamanya mereka harus pulang dan minta maaf. Bibi Lestari menggeleng frustrasi. Dengan sifat keras kepala keponakan perempuannya itu dan tren gaya hidup mandiri zaman sekarang, memaksa menantu perempuan tinggal bersama mertua itu adalah hal yang sangat sulit. Kecuali keluarga itu sangat harmonis atau anak-anaknya miskin dan bergantung secara ekonomi pada orang tua, mungkin mereka baru mau. Tapi kalau sudah pernah bentrok, punya pekerjaan sendiri, dan punya uang seperti Nadia, memintanya untuk kembali dan menunduk minta maaf itu ibarat memetik bintang di langit. Jaring laba-laba ini mungkin sudah kendur, tapi dengan sedikit tiupan angin, jaring ini pasti akan putus seketika. Pak Tanto dan Bu Hana datang ke kontrakan putrinya. Bu Hana berusaha menelan kekesalannya dan membujuk putrinya dengan lembut. Sudahlah nak, dengerin ibu, kasihan Bayu. Kamu pulang aja minta maaf ke mereka, biar urusannya selesai. Namanya anak, posisinya harus di bawah orang tua, nggak bisa sejajar. Mau benar mau salah, sebagai anak kita harus mengalah demi adab. Kalau orang tua lagi emosi ngusir lewat pintu depan, kita harus diam-diam masuk lagi lewat pintu belakang. Dengan begitu rumah tanggamu bakal tenang, masa depan anakmu nggak bakal sengsara. Kalau kamu terus ngotot, hancur semuanya nak. Zaman ibu dulu jadi menantu, mau dipukul, dimaki, disumpahi mertua, ibu harus telan ludah bersabar pura-pura manis. Semua demi anak-anak. Kalau hidup sendiri memang bebas, gak pusing, gak perlu denger omelan orang, tapi hidupmu bakal goyah, dan yang paling menderita itu anakmu nak. Nadia mendengar ucapan ibunya hanya diam, tidak membantah tapi juga tidak setuju. Ia beralih bertanya, terus dia mau balikin emas kawinku gak? Bu Hana tertegun. Pas lagi berantem tadi dia emang semangat nagih, tapi denger omongan Bibi Lestari dia malah lupa tujuan utamanya. Ia menyahut, cepat atau lambat dia pasti harus kembalikan, dia gak bisa nelan itu. Buat sementara kamu balik aja dulu ke sana, nanti pelan-pelan kamu suruh suamimu yang minta. Keesokan harinya, Lukman pulang kerja ke kontrakan untuk membujuk istrinya setelah ibunya menelepon menceritakan kejadian pelabrakan kemarin. Lukman sangat marah karena mertuanya tidak menjaga nama baik keluarganya, sekaligus marah karena istrinya tidak mencegah orang tuanya. Tapi melihat anak merahnya tersenyum saat ia panggil, hatinya langsung luluh. Ia membujuk istrinya, besok akhir pekan aku pesankan taksi online, kita pulang ke rumah ya. Kamu cukup jalan di belakangku, biar aku yang minta maaf ke ayah dan ibu mewakili kamu. Terus apa kamu bakal minta izin ke ayah ibu buat misah rumah? Tanya Nadia. Ya, sementara tinggal di sana dulu lah. Nanti kalau anaknya udah agak gede dan kamu mulai ngajar lagi, baru kita pikirin. Lukman menjawab ragu-ragu. Nadia menggeleng tegas. Enggak, aku enggak mau pulang. Kalau kamu sayang aku, tinggal di sini sama aku dan anak kita. Lukman yang tidak berhasil membujuk istrinya berbohong pada orang tuanya bahwa Nadia sedang sakit demam dan belum bisa pulang. Sejak saat itu, Lukman sibuk kerja dinas dan kuliah pendidikan lanjutan militer. Akhir pekan ia mampir ke rumah ibunya sebentar, lalu lari ke kontrakan menengok istri dan anaknya. Melihat sudah berminggu-minggu menantunya tak kunjung datang minta maaf, Pak Kosim memanggil putranya pulang, memarahinya habis-habisan dan menyuruhnya serai saat itu juga. Pak Kosim juga menelepon Komandan Lukman, meminta agar Lukman tidak diberi izin keluar markas pada malam hari dan jadwal piketnya dipadatkan.
Sementara itu Nadia selama masa cuti melahirkannya habis di kontrakan sempit itu, merawat anaknya sendirian sambil menunggu suaminya pulang setiap akhir pekan. Saat suaminya semakin sering beralasan piket di markas dan tidak bisa pulang, Nadia marah dan memblokir nomor suaminya. Orang tua Nadia, Pak Tanto Buhana, yang tak sanggup membujuk putrinya, akhirnya menyerah. Terserah mau ngapain. Pak Tanto bilang ke menantunya, Lukman, bumi nggak mau mengalah, langit yang harus turun tangan. Tapi karena tidak ada pihak yang mau mengalah memberikan rumah untuk mereka, orang tua Nadia tidak punya uang lebih untuk membelikan mereka rumah. Bibi Lestari sudah kehabisan kata-kata menasihati keponakannya untuk mengalah dan memohon pada kakak iparnya untuk melapangkan dada memaafkan anak-anak atau membelikan mereka rumah biar mandiri. Tapi kedua belah pihak tak ada yang mau mundur selangkah pun. Nadia berpegang pada luka batinnya karena direndahkan. Pak Kosim dan Bu Laras tak sudi menurunkan gengsi menelepon menantunya dan tetap menahan apartemen sewanya sampai akhir tahun. Hasilnya, suatu hari Nadia yang sudah muak mengajukan gugatan cerai sepihak ke pengadilan agama. Dalam surat gugatannya, ia tidak menuntut nafkah anak dari suaminya. Ia hanya menuntut keluarga mantan suaminya mengembalikan lebih dari 100 gram emas murninya, lalu jalan masing-masing. Lukman yang pelin-pelan tak berani melawan orang tuanya. Ia kasihan pada anak dan istrinya, tapi setiap hari didoktrin ayahnya. Laki-laki itu harus punya wibawa. Orang tua cuma satu, tapi istri bisa dicari lagi. Gak ada istri ini ya nikah sama yang lain. Gak punya anak dari dia, ya bikin anak lagi. Sampai otaknya tumpul dan akhirnya menuruti ayahnya. Saat ia menandatangani surat cerai di tahap mediasi pengadilan, ia berkata tegas pada Nadia, orang tuaku yang melahirkan aku gak bisa mencampakkan mereka demi siapapun. Sebuah ikatan pernikahan pasangan muda yang hancur, seorang anak kecil yang kehilangan kasih sayang dan sosok ayah hanya karena keserakahan, sifat feodal patriarki, dan ego besar dari orang dewasa. 5 tahun kemudian, di halaman rumah Bibi Lestari hari ini ramai orang keluar masuk. Nadia dan saudari-saudarinya sedang sibuk menata piring, gelas, makanan, dan buah-buahan di meja hidangan. Menunggu tamu undangan datang untuk merayakan pesta pernikahan anak Bibi Lestari. Alunan musik instrumental mengalun pelan dari speaker besar di sudut halaman. Bayu, anak Nadia, yang sedang memegang HP pinjaman ibunya, berlari kencang menuju rumah tetangga untuk mencari tempat yang sepi buat main game. Tiba-tiba ia menabrak keras seorang pria parubaya berusia sekitar 60-an. Pria itu bertubuh pendek padat, perutnya buncit seperti ibu hamil 9 bulan. Ia berjalan angkuh, wajahnya mendongak, salah satu alisnya menukik ke atas dengan mata yang sedikit juling dan pupil tidak menatap lurus ke depan melainkan ke sudut. Kulitnya pucat keabu-abuan, langkahnya lambat dan tertati-tati masuk ke halaman. Bayu jatuh tersungkur ke tanah. Anak kecil itu langsung bangun. Salah satu tangannya mengangkat HP ke arah wajahnya untuk memeriksa. Untunglah HP itu tidak apa-apa. Tangan lainnya mengibaskan debu dari celananya. Lalu ia menunduk dan bergumam pelan. Maaf kek. Selesai ngomong, ia langsung lari sekencang-kencangnya keluar gang. Semua orang di halaman yang sibuk menata meja tiba-tiba terhenti. Suasana seperti membeku, napas rasa terhenti, bahkan suara musik seolah menghilang. Semua mata menatap tajam ke arah pria itu. Mereka menunggu satu reaksi kecil dari pria itu. Tapi tidak. Pria itu berjalan santai masuk ke dalam rumah. Wajahnya datar tanpa reaksi, dingin, asing, dan biasa saja tanpa emosi. Seseorang berbisik, bapak itu ngelihat cucu kandungnya sendiri tapi gak nyapa sama sekali. Kakek macam apa itu? Nadia tersenyum sinis. Jangankan nyapa, udah 5 tahun gak pernah nengok, mukanya aja pasti dia gak kenal. Benar sekali, Pak Kosim memang sama sekali tidak mengenali wajah cucu mahkotanya. Bagaimana ia bisa tahu bahwa anak yang menabraknya sampai jatuh tadi adalah anak yang 5 tahun lalu ia sambut dengan bangga, pamer ke semua orang kalau anak itu mengambil sisi fisik terbaik dari ayah dan ibunya. Nih ya, kata Pak Kosim dulu, dahinya yang kotak tinggi itu mirip kakek dirinya, mulut mungilnya mirip nenek istrinya, matanya yang sayu mirip ayahnya. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gak meleset sedikit pun. Anak kecil itu sudah pergi dari rumah kakeknya sejak usia sebulan sampai sekarang usianya 5 tahun. Dan kakeknya belum pernah sekalipun datang menjenguk atau menanyakan kabarnya. Baru saja anak itu menabraknya hingga jatuh ke tanah tepat di depan matanya. Anak kecil dengan sepasang mata putranya, mulut istrinya, dahi kotak kebanggaannya, yang katanya keras kepala tapi cerdas luar biasa. Anak keras kepala yang baru saja jatuh tapi langsung bangkit tanpa menangis atau manja seperti anak lain, padahal usianya baru 5 tahun. Pak Kosim mengabaikan ibu-ibu yang sedang ternganga membeku menatapnya. Ia tidak menyapa, melangkah lurus masuk ke ruang tamu tempat para sesepuh sedang duduk minum kopi. Istri Pak Nanang menarik baju Nadia dan berbisik, kakeknya nggak pernah nengok, tapi bapaknya nengok nggak?
Nadia tersenyum getir. 3 tahun pertama sih kadang mampir nengok. Tapi 2 tahun terakhir sejak dia nikah lagi, saya larang dia nengok. Saya sama anak pindah rumah dan pindah tempat ngajar. Tapi kan kalau dia niat pasti ada cara kan, kata si ibu. Bener banget Bu, banyak cara kok. Memang nggak niat aja. Terus pihak sana ada ngasih apa kek buat anaknya? Nadia tertawa. Ada sih tapi saya tolak. Buat saya ngasih itu nggak penting. Tapi Kara ngasihnya itu loh. Saya nggak kurang duit 1 juta 2 juta buat ngasih makan anak saya. Tapi kalau ngasihnya pakai gaya bersedekah ke pengemis, saya nggak sudi. Dulu saat lebaran di tahun pertama perpisahan, belum resmi cerai, Bu Laras memberikan sepotong baju dan setumpuk uang pada Bibi Lestari, menitipkan agar diserahkan ke Nadia buat baju lebaran anaknya. Bibi Lestari saat itu bilang, Mbak Laras, aku sih nggak keberatan disuruh nganterin, tapi masalahnya jauh lebih baik dan bermakna kalau Mbak sendiri yang kasih. Menurutku, anak-anak kan belum resmi cerai, mending Mbak jemput cucu Mbak itu ke sini pas lebaran, biar ibunya juga ngikut ke sini. Selesai masalah kan? Kenapa harus gengsi sampai ngorbanin anak kecil begini? Bu Laras menggerutu marah, najis aku sama keluarga itu. Sumpah, sampai mati aku nggak bakal sudi injak rumah mereka sekalipun. Dia berani maki-maki aku dan suamiku di depan rumah. Aku sih orang pasar nggak takut apa-apa, tapi kan bikin malu suamiku yang perwira. Suamiku udah bilang jangan ada satu orang pun dari keluarga ini yang boleh nemuin mereka atau jemput mereka. Kalau dia mau pulang, dia harus minta maaf dulu dan suamiku izinkan baru dia boleh balik. Mbak, laki-laki mah dendamnya lama ingatnya panjang. Kita ini perempuan, harus mikir panjang dikit. Mau gimana pun itu cucu saudara kita. Menantu nggak suka nggak apa-apa, tapi cucu harus kita sayang dong. Udahlah, bawa aja uang ini. Mbak sendiri yang samperin dan kasihin biar urusannya adem. Loh, ini kan maksudnya aku udah ngalah. Kok kamu malah nyuruh aku merendahkan diri ngemis-ngemis? Udah kamu yang antar aja sana. Amuk Bu Laras. Kebencian dan ego membuat Bu Laras memeluk erat gengsinya. Tak sudi menjenguk cucunya. Menganggap menjenguk cucu sama dengan mempermalukan dirinya sendiri dan mengemis pada besan. Bu Laras menghibur dirinya dengan kata-kata Pak Kosim. Barang bekas nggak ada harganya. Terus ia menyeletuk, alah suatu saat kalau udah besar cucu itu pasti nyari keluarga dari pihak ayahnya sendiri kok. Waktu itu Bibi Lestari membawa kantong kresek isi kue kaleng, baju, dan sedikit amplop uang ke rumah Pak Tanto mencari Bu Hana. Ia memikul beban berat sebagai makomblang yang gagal. Tapi seperti yang diduganya Bu Hana yang sekarang bukan Bu Hana yang sabar seperti dulu. Bu Hana menolak mentah-mentah. Bilang ke Bu Laras, dia nggak punya kaki apa sampai harus nitip-nitip. Kamu bawa pulang aja keluargaku, Enji gak butuh. Bibi Lestari menemui Nadia, tapi di hati keponakannya itu juga sudah dipenuhi dendam. Pasca sidang cerai, Bu Laras benar-benar nekat meminta kembali perhiasan 20 gram emas pemberiannya waktu resepsi. Nadia memandangnya dengan sangat jijik. Dasar orang serakah, licik, mau cerai kok minta balik mas kawin, menjijikkan. Di depan orang pamer ngasih menantu tapi ujung-ujungnya diminta balik padahal Nadia yang mengurus cucu kandungnya. Jadi setiap ada titipan dari ibu mertuanya, Nadia semakin jijik. Buat apa uang kotor seperti itu? Bibi Lestari tak berhasil membujuknya, akhirnya ia mengembalikan uang dan barang itu ke kakak iparnya. Dan itu adalah kali terakhir Bu Laras memberikan perhatian pada cucu pertamanya itu. Cucu yang dulunya setiap hari difotonya dan diunggah ke Facebook untuk dipamerkan. Sedangkan Lukman setelah masa bujuk rayu istri untuk minta maaf gagal, otaknya sudah dicuci habis-habisan oleh doktrin orang tuanya. Ia sibuk mengurus pendidikan lanjutannya dan mengabaikan anak istrinya, yang membuat Nadia mantap untuk bercerai. Puncaknya saat awal pandemi COVID-19 ada PSBB dan karantina di mana-mana, Lukman dikunci di markas militer selama 3 bulan penuh, benar-benar putus kontak dan tidak menjenguk anaknya. Nadia benar-benar kecewa, akhirnya mereka sah bercerai. Lebih dari 2 tahun kemudian, saat Lukman menikah lagi, Nadia langsung membawa anaknya pindah rumah, pindah sekolah, dan memutus semua kontak. Sifat keras kepala kaum muda yang dipadukan dengan tren masyarakat modern membuat Nadia semakin mempertahankan ego dan kebebasannya. Ya begitulah. Hari ini di acara pernikahan anak Bibi Lestari, ibu dan anak ini sengaja datang pagi-pagi sekali untuk bantu-bantu. Lewat Bibi Lestari, Nadia tahu kabar bahwa Bu Laras baru saja dioperasi karena kista ovarium dan sekarang sedang menunggu jadwal operasi tumor payudara. Sedangkan Pak Kosim bulan lalu habis minum-minum di rumah temannya, saat perjalanan pulang ia mengalami kecelakaan motor, cedera otot dan harus bed rest sebulan penuh. Sampai akhir tahun ini ia harus sangat menjaga kondisinya. Karena usianya kini 61 tahun, usia yang sama persis saat ayahnya dulu meninggal dunia, mitos usia kritis. Bibi Lestari juga cerita bahwa istri baru Lukman yang baru melahirkan bayi perempuan tidak datang ke acara ini.
Istri barunya ini ternyata jauh lebih garang dari Nadia. Begitu habis resepsi, istri barunya langsung menuntut suaminya untuk menjual apartemen dinas yang dikasih mertuanya itu. Dan uangnya dipakai untuk beli apartemen baru atas nama mereka berdua suami istri. Hal itu membuat Pak Kosim dan Bu Laras mengamuk sejadi-jadinya, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ujung-ujungnya cuma bisa memanggil anak mereka pulang dan memarahinya habis-habisan. Anak yang kedua menikah dan langsung tinggal di rumah mertuanya. Matri lokal. Toko grosir sepatu mereka beberapa waktu lalu digerebek polisi dan bea cukai. Semua barang disita karena ternyata menjual barang selundupan impor ilegal tanpa izin. Hingga semuanya harus dilelang, dibuang. Anak bungsunya yang terkenal paling alim dan pintar. Bulan lalu ketahuan main investasi bodong, kripto, bitcoin, dan trading online ilegal sampai rugi miliaran rupiah. Ia dipukuli habis-habisan oleh ayahnya, lalu diputuskan oleh pacarnya. Sekarang anak itu mengurung diri di kamar seperti orang depresi. Bibi Lestari menghela napas panjang. Memang ya, anak bawa hoki atau bawa sial itu udah ada takdirnya. Harusnya dari awal biarin aja mereka pisah rumah, dikasih rumahnya pasti aman sentosa kan. Orang tua satu ini benar-benar rakus kayak kerap pegang bambu, udah serakah, egois lagi. Aku juga udah muak, males ngomong atau curhat sama mereka lagi. Tiap dia mudik ke Depok sini, dia cuma nongkrong di rumahku soalnya dia nggak punya teman lain buat diajak ngobrol, nggak ada yang suka sama dia. Nanti kalau nenek tua itu udah meninggal, aku juga ogah nerima dia lagi. Seumur hidup nggak pernah beliin ibunya baju sepotong pun. Tiap mudik lebaran cuma bawain biskuit murahan sama susu kental manis buat ibunya. Nggak pernah beli ayam atau daging buat kenduri bapaknya sendiri. Mungkin takut kalau ngasih daging bakal dimakan sama keluargaku kali. Halah, aku sih ogah. Walaupun dia kaya raya, tapi perhitungan sampai ke sen-sennya. Buat beli baju gamis, buat dirinya sendiri aja dia sayang keluarin uang. Tiap ada acara nikahan keluarga, selalu WA aku minjem baju kebaya. Seumur hidup pelit gak pernah makan enak. Menyebalkan banget kan? Buat apa kaya kalau gitu? Paling matinya emasnya ditaburin di atas makamnya. Udahlah, kamu kalau nyari suami lagi yang hati-hati, jangan lihat manisnya aja tapi dalamnya busuk. Nasihat Bibi Lestari pada Nadia. Dulu dia pernah bilang, suatu saat kalau Bayu mau nikah, dia bakal ngasih rumah atau warisan buat nyenengin mertuanya pihak Nadia. Aku denger itu cuma ketawa aja. Kalau memang niat ngasih, ya ngasih aja sekarang. Ngapain nunggu besok-besok? Orang pelit sifat aslinya susah diubah, Bi, sahut Nadia sambil tersenyum tipis. Kisah tentang ayah mertua yang keras dan ibu mertua yang serakah ini berakhir di sini. Pada akhirnya, jadi manusia jangan terlalu serakah dan pelit. Kehidupan dan tren masyarakat zaman sekarang sudah sangat berbeda dari zaman dulu. Hiduplah dengan menghargai hubungan antar manusia dan rasa kekeluargaan sebagai prioritas, karena materi dan harta pada akhirnya hanyalah titipan yang tidak akan dibawa mati.